Wang Han, seorang kurir makanan, lagi ngebut di jalanan kota pakai motor merahnya. Tiba-tiba HP-nya geter dan dia langsung angkat. Dari seberanggi suara cewek antah berantah ngaku kalau dia lagi hamil anaknya Wang Hun dan ngajak ngobrol. Berhubung lagi sibuk ngantar pesanan, Wang Hun nganggep itu cuma telepon iseng, bilang gak punya waktu, terus langsung tutup telepon dengan gondok. Abis itu, dia tancap gas lagi, selap-selip di antara mobil-mobil. Wang Han tiba di pusat pengantaran makanan Duapul, di mana rekan-rekan kerjanya lagi asyik ngegosip di luar sambil sebat. Dia nanya ke temennya yang badannya lebih berisi, "Lagi pada ngomongin apaan sih?" Temennya itu ngejelasin kalau putri dari keluarga Su yang terpandang mau nikah sama anak orang terkaya di kota Topi Kianggi. Sama sekali nggak nyambung buat Wang Hun. Temennya itu kemudian nunjukin foto si cantik putri keluarga Su di HP-nya. Sambil ngeluh sayang banget cewek sesempurna itu nikah sama anak orang kaya yang dia sebut sebagai cowok jelek, nggak guna, dan mesum. Pas Wang Han ngelirik fotonya, dia kaget bukan main, soalnya ngerasa kenal sama muka cewek itu. Temennya buru-buru ngerebut HP-nya balik, dan ingatan Wang Hun jadi jernih lagi. Si temen nanya apa, dia juga mikir sayang banget, cewek baik-baik disia-siain buat orang seburuk itu. Tapi Wang Hun ngenalin cewek itu sebagai cewek mabuk yang pernah coba ngegoda dia. Seketika itu juga dia sadar, cewek inilah yang nelpon dia beberapa saat yang lalu. Dia jadi kepikiran, jangan-jangan telepon tadi beneran bukan penipuan. Ingatannya langsung lompat ke sebulan yang lalu. Putri keluarga Su sempoyongan di lorong hotel, kepalanya pusing. Dia curiga ada cowok bernama Chin Hao yang masukin sesuatu ke minumannya. Dia jalan ke kamar yang dia kira kamarnya 809, tapi karena linglung, dia salah lihat nomor. Dia nemu satu pintu kebuka dikit dan mikir apa dia lupa nutup pintu. Sebelum dia masuk ke kamar itu, Wang Han lagi duduk di kasurnya. Wang Han lagi galau dan minum-minum berat. Dia kepikiran omongan orang yang bilang auranya terlalu kuat buat sebuah kesempatan kerja, dan akhirnya pasrah jadi kurir. Pas dia lagi duduk di kasur, mabuk dan putus asa, cewek muda itu, Su Kai, nyelonong masuk ke kamarnya dan langsung ambruk di kasurnya. Pusing dan badannya panas. Suki natap Wang Han dan nanya dia siapa, terus minta tolong. Sambil ngeluh kepalanya pusing banget dan badannya panas bukan main. Wang Han yang juga lagi mabuk, langsung terpana sama kecantikannya, mikir ini cewek cakep bener. Pas Suki makin deket dan mohon-mohon minta tolong, Wang Han jadi salah tingkah, mikir jangan-jangan dia lagi mimpi. Dia ngepalin tangannya, sebotol minuman keras tumpah di sebelahnya, kewalahan sama situasi yang intens ini. Balik ke masa sekarang, Wang Han masih bengong ngeliatin foto Suki di HP temennya. Temennya, si gendut, sadar dia ngelamun dan manggil namanya. Si gendut mulai ngecengin dia, ngingetin semua orang gimana Wang Hun sering banget ngarang cerita, kayak pernah tidur sama bintang film internasional. Jia, Ninja. Nanya apa? Sekarang Wang Han bakal ngaku pernah kencan sama pewaris keluarga Su. Teman-temannya yang lain ikut nimbrung, ketawa sambil nginget cerita ngawurnya yang lain. Kayak pernah jadi bandar senjata internasional, atau jadi bos besar keluarga elit di Beijing. Wang Han tetap kalem. Dia nyalain rokok dan bilang ke mereka kalau mereka nggak bakal ngerti. Sambil ngomong penuh teka-teki kalau apa yang dia lakuin itu bersembunyi di tempat terang. Tepat pas salah satu dari mereka nganggep omongannya cuma bualan, obrolan mereka kepotong. Sebuah mobil sport mewah warna merah kinclong berhenti di depan pangkalan mereka, bikin semua kurir kaget. Pintu pengemudi kebuka dan kaki jenjang berhigh heel melangkah keluar. Cewek yang keluar itu adalah Su Kai, kelihatan anggun dan elegan. Rekan-rekan kerja Wang Han langsung terpesona. Mata mereka jadi bentuk hati sambil melongo lihat kecantikannya. Mereka bilang dia bener-bener cewek cakep parah pas dia jalan ke arah mereka. Salah satu dari mereka ngenalin dia dari foto tadi. Mereka baru sadar dengan kaget kalau pewaris keluarga Su beneran ada di depan mereka dan gak habis pikir. Kenapa cewek sekelas dia bisa ada di pangkalan kurir yang sederhana ini? Suki nyamperin Wang Han yang lagi peregangan santai dan nanya kenapa teleponnya nggak diangkat-angkat. Teman-temannya yang barusan ngecengin dia sekarang cuma bisa melongo kaget. Mereka nggak percaya kalau Wang Han beneran kenal sama pewaris keluarga Su yang terkenal itu. Wang Han pura-pura santai, ngakunya nggak lihat ada panggilan tak terjawab dan dengan tenang nanya ada urusan apa. Langsung ke intinya, Su Kai natap mata Wang Han dan bilang, "Aku hamil.
dan ini anak kamu. Pengakuan ini bikin teman-temannya syok berat. Mereka teriak nggak percaya. Nggak bisa nerima kenyataan kalau cewek kaya dan cantik ini lagi mengandung anak teman mereka. Salah satu dari mereka bahkan bersumpah nggak bakal pernah bilang Wang Hun tukang ngibul lagi. Wang Han sendiri kaget, sambil ngucek-ngucek mata kayak orang linglung. Dia nanya, "Kamu yakin?" Sukai dengan ekspresi tegas nyuruh dia ikut ke rumah sakit buat ngebuktiin. Pas Sukai nunggu di mobilnya, teman-temannya panik, nyuruh Wang Han buat pergi sama dia. Wang Hun yang stres akhirnya mutusin buat ikut dan minta temannya buat gantiin shiftnya. Mereka berdua langsung tancap gas pakai mobil merahnya, ninggalin teman-temannya yang masih pada cenggo. Di dalam mobil, suasananya tegang banget. Wang Hun nanya, "Apa bener bayi itu anaknya?" Suki ngejawab ketus. Nanya balik ngapain juga dia bohong soal masalah seserius ini. Dengan tatapan mantap, Wang Han bilang kalau bayi itu beneran anaknya, dia bakal tanggung jawab penuh buat mereka berdua. Sukai natap dia dengan skeptis dan nyibir janjinya itu. Nanya, gimana caranya dia mau tanggung jawab dengan gaji kurir? Tanpa keganggu, Wang Han nyender ke belakang dan dengan percaya diri, bilang gak ada yang salah sama kerjaan jujur dan ngehidupin. Mereka berdua itu bukan masalah. Sukai ngingetin statusnya sebagai bagian dari keluarga Su yang berkuasa di Jingning. Wang Hun cuma nganggep enteng, bilang kalau omong kosong soal status itu hal paling bodoh. Kesel sama sikapnya yang santai, Sukai langsung nginjek gas dalam-dalam, bikin mobilnya loncat dan Wang Hun mental ke depan. Dia teriak ke Sukai, nuduh dia sengaja dan nanya, "Emangnya apa sih yang spesial dari keluarga Su?" Perjalanan tegang itu berakhir pas mereka berhenti di depan rumah sakit besar. Sukai markirin mobil dan dengan tenang bilang kalau mereka udah sampai. Pas mereka keluar dari mobil, Sukai ngingetin Wang Hun buat nggak gampang ngomongin soal tanggung jawab. Dia ngingetin soal konsekuensi serius yang bakal dia hadapi kalau keluarganya sampai tahu seorang kurir makanan ngehamilin dia. Ini bikin Wang Hun marah, yang dengan penuh semangat nyatain kalau ini bukan bercandaan buat dia. Kalau bayi itu anaknya, dia pasti bakal tanggung jawab. Nggak ngegubris omongan Wang Han, Sukai nyuruh dia masuk. Mereka jalan di lorong rumah sakit. Sukai ngebawa dia ke pintu bertuliskan ruang operasi, dan Wang Hun berhenti, kaget, sambil nanya kenapa mereka ke sana. Suci ngeliat ke belakang dengan ekspresi mantap, dan bilang kalau dia mau masuk ngebiarin Wang Han sadar niat dia yang sebenarnya, buat ngegugurin kandungannya. Dengan panik, Wang Hun nahan lengan Suki buat ngehentiin dia. Dia mohon-mohon, ngaku kalau Sukai mungkin mikir dia nggak bakal sanggup ngehidupin dia dan anaknya. Tapi dia ngeyel. Kalau uang itu bukan masalah, dan dia bakal cari cara. Tepat saat itu, seorang perawat datang, ngasih tahu Suki kalau udah waktunya buat prosedur. Sukai ngeliat Wang Hun dengan senyum tipis yang susah dibaca, setuju sama si perawat dan narik tangannya. Dia masuk ke ruang operasi, ninggalin Wang Hun yang manggil-manggil namanya dengan putus asa. Dia berdiri di depan pintu yang ketutup, ngerasa nggak berdaya dan frustrasi. Mikir dia nggak bisa ngapa-ngapain buat ngelawan cewek yang keras kepala ini. Di dalam ruang operasi, Suci lagi berbaring di meja pakai baju pasien. Seorang dokter nanya, apa dia udah siap? Pas dokter lain nyiapin suntikan sambil nyuruh dia rileks, Sukai nutup matanya. Tapi di detik terakhir, tepat sebelum prosedur dimulai, dia ngangkat tangannya dan nyuruh mereka nunggu. Sementara itu, Wang Han duduk lemes di ruang tunggu. Dia udah pasrah sama situasi. Mikir kalau cewek itu emang gak mau punya anak, dia gak bisa maksa. Tiba-tiba, pintu ruang operasi kebuka, dan Suci keluar tanpa ada yang berubah. Wang Han kaget. Dia langsung loncat berdiri, bingung, dan nanya, kok bisa dia udah keluar? Emangnya operasi sekarang secepat itu ya? Suki, kelihatan santai. Bilang ke Wang Hun yang masih bingung kalau dia capek, dan minta dianterin pulang. Wang Han dengan pede setuju, ngerangkul Suki sambil nyombong, kalau dia bahkan bisa nerbangin jet tempur. Dia langsung duduk di balik kemudi mobil sport merahnya, dan pergi dari rumah sakit, menuju komplek perumahan elit bernama Longwan. Selama perjalanan, pas Sukai lagi istirahat, Wang Han dapat telepon. Orang di seberang ngasih tahu dia soal acara lelang malam itu, di Johnny Tower, yang mana si orang tua mau dia datang. Si penelepon juga nyebutin kalau Lin Qingyun, seorang ketua kamar dagang, ada di pihak mereka. Wang Hun dengan tenang nerima instruksi itu. Ngasih petunjuk soal sisi lain hidupnya yang kuat dan misterius, yang gak diketahui Sukai. Gak lama, mereka sampai di sebuah rumah besar di komplek keluarga Su. Wang Hun ngasih tahu kalau mereka udah sampai. Ngebangunin Suki, dia keluar dari mobil
dan nyuruh Wang Han pergi sebelum keluarganya lihat. Sadar kalau Sukai kelihatan pucat, Wang Han nawarin buat nganterin sampai pintu. Tapi Sukai dengan dingin nolak perhatiannya. Nyuruh dia nggak usah ikut campur. Tapi pas Sukai balik badan, hak sepatunya nyangkut di celah. Bikin dia kehilangan keseimbangan dan teriak pas jatuh. Dengan kecepatan luar biasa, Wang Han langsung maju dan nangkep dia tepat sebelum nyentuh tanah. Pas ngebantuin Sukai berdiri, dia ngomelin Sukai karena ceroboh. Kesel, Sukai nyuruh dia ngulang omongannya. Dan Wang Hun malah nambahin, nyebut dia cerobohnya nggak ketulungan. Dalam sekejap marah, Suci nyubit pinggang Wang Hun sekuat tenaga, bikin dia teriak kesakitan. Gerakan tiba-tiba itu bikin Sukai meringis kesakitan juga. Lihat Sukai nggak nyaman, Wang Hun ngejutin dia dengan langsung menggendongnya. Dia ngebawa Suki masuk ke rumah mewah itu, dan dengan lembut naruh dia di sofa, sambil ngebuka kotak P3. Dia mulai ngobatin kaki telanjang Suki yang keseleo pas jatuh tadi. Susi Procis nyuruh dia pergi, tapi Wang Han dengan tegas nyuruh dia diem. Jangan gerak. Tepat pas dia lagi ngebebat pergelangan kakinya, mereka diganggu sama dua cewek yang baru masuk ruangan. Mereka adalah Yang Huimin, ibunya Sushi, dan Lin Suifu, sahabatnya. Ibunya Sukai ngeliat pemandangan itu dengan kaget dan nanya apa yang lagi dilakuin anaknya. Wang Han dan Sukai barengan ngejelasin kalau kakinya keseleo. Terus, sambil ngeliat ibunya yang masih kaget, Sukai dengan tenang ngumumin kalau pacarnya lagi bantuin dia ngasih obat. Wang Hun kaget setengah mati. Ibunya, Yang Huimin, lebih kaget lagi. Sambil nunjuk gemeteran ke Wang Han yang masih pakai seragam kurir dan teriak nggak percaya. Nanya apa bener cowok ini pacarnya. Masih syok sama pengumuman anaknya. Yang Huimin dengan marah nuntut penjelasan soal apa yang terjadi dan siapa sebenarnya kurir ini. Setelah diem sejenak, Sushi Angelis bilang ke ibunya sambil senyum maksa kalau dia cuma bercanda. Dia ngejelasin kalau kakinya keseleo dan cowok ini cuma bantuin dia masuk. Ibunya yang panik tapi lega bilang ke Sukai kalau dia bikin takut aja. Ngingetin kalau dia bentar lagi mau nikah sama keluarga Chin yang terpandang dan gak boleh bikin kesalahan. Wang Han, yang dari tadi diem, ngerasa tersinggung sama sikap ibunya yang jelas-jelas merendahkan dan nanya, emang salahnya jadi kurir apa? Yang Huimin nyibir, teriak kalau Wang Hun itu orang rendahan yang coba-coba pacaran sama orang yang gak selevel dan nyuruh dia jangan mimpi ketinggian. Hinaan itu nyakitin hati Wang Hun, dan ekspresi marahnya kelihatan jelas. Sebelum situasi makin parah, Suci turun tangan. Dia dengan tenang bilang ke Wang Hun kalau dia boleh pergi sekarang, dan makasih atas bantuannya. Wang Han cuma ngejawab hayampiah singkat dan balik badan buat pergi. Pas dia jalan, sahabat Sukai, Lin Suifu, ngeliatin dia dengan ekspresi penuh pikiran. Setelah Wang Han pergi, Yang Huimin nyuruh Lin Suifu buat bantuin Suki ke kamarnya. Dengan jijik, dia nyuruh seseorang buat ngepel lantai tempat si kurir kotor itu berdiri. Kemudian, di kamarnya, Lin Suifu ngebantuin Suki duduk di kasur dan langsung nanya soal hubungan dia yang sebenarnya sama cowok itu. Sukai awalnya ngaku nggak ada apa-apa, tapi Lin Suifu nggak percaya, ngeyel kalau dia nggak bisa dibohongin. Karena cara Sukai ngelihat cowok itu jelas, bukan tatapan biasa. Kepojok sama intuisi temennya, Sukai akhirnya ngakuin yang sebenarnya. Dia hamil anak cowok itu. Lin Suifu kaget bukan main. Teriak gak percaya kalau dia hamil. Dia mempertanyakan keputusan Suki. Nanya kenapa dari semua orang harus sama kurir makanan. Suki ngejelasin kalau dia kebanyakan minum hari itu dan nganggep itu cuma kecelakaan. Lin Suifu terus nanya, apa rencana Suki selanjutnya? Ngingetin kalau dia nggak bisa nyembunyiin kehamilannya selamanya dari keluarga Chin yang berkuasa. Yang bikin temennya kaget, Suki dengan tegas bilang kalau dia udah mutusin buat ngejaga bayinya. Lin Suifu mikir temennya udah gila. Suki coba nenangin dia, ngejelasin kalau dia udah ngobrol sama si cowok, Wang Han, dan dia janji bakal tanggung jawab penuh. Tapi Lin Suifu nggak yakin. Dia teriak nyuruh Suki sadar. Ngingetin kalau dia itu putrinya keluarga Su. Lin Suifu nganggep Wang Han itu cuma kurir makanan yang gak selevel sama Suki, dan ngingetin akibatnya bisa gawat kalau sampai keluarga Chin tahu. Bouzen Jiseromen Suki langsung angkat tangan, nyuruh temennya stop sambil bilang kalau dia bakal cari jalan keluarnya sendiri. Dia langsung ganti topik, nanya kenapa Lin Suifu bisa balik ke kota. Lin Suifu jelasin kalau kakeknya datang ke Jiangning buat ketemu sama orang gedean yang penting banget. Sekalian mau ngecek acara lelang malam itu. Jadi dia ikut aja.
Jawaban Sukai yang kelihatan nggak tertarik bikin temannya kesel. Tiba-tiba, ekspresi Lin Shuifu berubah, dan dia bilang punya ide cemerlang. Sambil ngebisik, dia ngasih rencana jahat ke Sukai. Kalau rahasianya kebongkar, bilang aja, si kurir itu udah merkosa dia. Suci ngejawab dengan jijik. Bilang itu ide yang parah banget. Sementara itu, Wang Han udah ninggalin kompleks Su, dan lagi jalan di distrik villa yang eksklusif. Dia ngeluarin HP, sambil ngedumel, nggak ada taksi di daerah sini. Tiba-tiba sebuah mobil hitam kinclong berhenti di sebelahnya. Wang Han ngeliatin seorang pria berjas rapi keluar. Pria tua berambut perak itu nyamperin Wang Hun, dan dengan hormat nyapa dia tuan muda. Dia ngenalin diri sebagai Lin Qingyun, Presiden Kamar Dagang Julong, dan ngejelasin kalau dia di sini buat nganterin Wang Han ke acara lelang. Wang Han mulai nyambungin semuanya, inget obrolan tadi, dan ngekonfirmasi kalau kakeknya udah ngasih tahu soal ini. Nunjukin hubungan tersembunyinya sama kekuatan besar yang kontras banget sama hidupnya sebagai kurir. Nerima tawaran itu, Wang Hun bilang ke Lin Qingyun kalau sebelum lelang dia butuh mandi dan ganti baju. Lin Qingyun dengan hormat setuju, janji bakal ngatur semuanya sambil ngebukain pintu mobil buat tuan mudanya. Mereka pergi pakai limusin hitam mewah. Adegan pindah ke acara lelang yang rame di sebuah ballroom megah penuh sama tamu-tamu kaya. Wang Hendatin sekarang udah berubah total. Dia udah ngelepas jaket kurirnya dan ganti pakai setelan jas mahal. Kelihatan berkuasa dan percaya diri. Pas dia ngeliatin kerumunan, pas dia berdiri deket jendela, perhatiannya ketarik sama muka yang gak asing. Itu Lin Shuifu, sahabatnya Suki, pakai gaun malam putih yang memukau. Dia nyamperin Wang Hun dengan tatapan merendahkan dan nanya ngapain kurir makanan ada di acara eksklusif begini. Sebelum Wang Han sempat jawab, dia langsung nyimpulin sendiri. Nuduh Wang Han lagi kerja paruh waktu. Sebelum Wang Hun bisa ngelurusin, dia narik tangan Wang Hun dan maksa bawa dia pergi. Bilang mau ngobrol di tempat yang lebih sepi. Dia ngelabrak Wang Hun, bilang kalau Suka itu sahabatnya dan dia hamil gara-gara Wang Hun. Dia ngancem keras. Kalau Wang Hun gak mau tanggung jawab pas bayinya lahir, dia bakal bikin Wang Hun nyesel. Wang Han kaget banget dengar ini. Dia bilang ke Lin Shuifu, dia kira Sukai udah ngegugurin bayinya di rumah sakit. Lin Shuifu dengan marah ngasih tahu kalau dia salah, dan Suki mutusin buat ngejaga bayinya. Informasi baru ini bikin Wang Han kaget. Dia nyebut nama Suki dengan gak percaya. Dia sadar Sukai pasti gak jadi ngejalanin operasinya. Lin Shuifu ngeliat keraguan Wang Han sebagai tanda dia bakal lari dari tanggung jawab. Ngulangin ancamannya, ngingetin kalau dia coba kabur, dia bakal nyesel. Buat nekenin omongannya, dia nginjek sepatu Wang Han pakai stiletonya, bikin Wang Han teriak kesakitan. Pas dia balik badan dengan puas, tepat pas Lin Shuifu pergi. Suara pembawa acara kedengeran di ballroom, ngasih tahu para tamu kalau lelang bakal segera dimulai. Masih mikirin soal Suki yang ngejaga bayinya, Wang Hun ngerasa ada urgensi baru. Dia nggak bisa percaya dan mutusin buat cepet-cepet nyelesain urusannya, biar bisa nyari Sukai. Saat itu, seorang wanita berjas bisnis nyamperin dan dengan hormat nyapa dia tuan muda. Dia ngenalin diri sebagai Liu Yue, asisten barunya yang ditugasin sama ketua Lin Qingyun. Nerima kehadirannya, Wang Hun bilang udah waktunya buat pergi. Mereka berdua jalan ke area acara utama dengan aura yang kuat. Pas mereka nemuin tempat, seorang pria gemuk dengan pakaian mencolok jalan ke depan. Dia dengan sombong ngumumin ke para hadirin kalau tawaran utama hari itu, proyek distrik baru, udah diklaim sama keluarga Qin. Sambil muter-muter kumisnya, dia ngingetin semua orang buat nunjukin rasa hormat atau siap-siap nanggung akibatnya. Pria sombong ini adalah Qin Lei, tuan muda tertua dari keluarga Qin. Wang Han nanya ke asistennya siapa pria itu. Liu Yue ngejelasin kalau dia dari keluarga Qin, salah satu keluarga terkaya di Jiangning dan saingan terbesar mereka buat proyek itu. Dengan sikap meremehkan, Wang Han nanya apa cowok kayak gitu bisa nyaingin dia. Liu Yue ngejelasin lebih lanjut kalau keluarga Qin berencana menangin proyek itu dan kemudian manfaatin aliansi pernikahan mereka dengan keluarga Su buat ngebantu mereka keluar dari masalah. Penyebutan keluarga Su bikin semuanya jadi jelas buat Wang Han. Dia ingat omelan teman kerjanya soal Nona Su yang dinikahin sama cowok kaya sampah. Dia sadar pria sombong ini, Qin Lei, adalah tunangan yang seharusnya nikah sama Suki. Dengan tatapan suram, dia sekarang lihat gambaran lengkapnya, ngehubungin pertunangan Sukai, masalah keluarganya, dan perang penawaran ini. Juru lelang ngebuka barang utama, lot 0,
5-3. Di distrik baru. Tanpa ragu, Qin Lei ngangkat papannya dan ngebuka dengan tawaran 5 miliar. Kerumunan langsung ricuh dengan bisikan kaget. Sadar kalau keluarga Qin benar-benar niat menang. Mereka ngegumam kalau dengan pernikahan Qin Su yang bakal dateng, gak bakal ada yang berani nantang mereka. Tepat pas lelang kelihatan udah diputusin, Wang Han dengan tenang ngangkat papan tawarannya dan ngelawan dengan 6 miliar. Satu ruangan langsung hening. Terus pecah jadi obrolan panik. Para tamu bertanya-tanya siapa pria nekat ini. Ngira dia pasti bukan orang lokal karena berani ngelawan keluarga Qin. Mereka yakin proyek itu udah pasti punya keluarga. Qin dan mereka nggak bakal ngebiarin ini lolos gitu aja. Di seberang ruangan, ekspresi sombong Qin Lei lenyap, diganti sama amarah murni. Dia ngepalin tangannya kenceng banget, sampai buku-buku jarinya memutih. Dia natap Wang Han dengan marah dan teriak ke seberang ruangan, nuntut tahu siapa dia sebenarnya, dan nuduh dia cari masalah. Konfrontasi pun dimulai. Ngadepin amukan Qin Lei, Wang Han tetap tenang. Dia dengan santai nunjukin kalau mereka lagi di acara lelang di mana penawar tertinggi yang menang, dan nanya apa ada masalah. Qin Lei, mukanya tegang karena marah, ngebales. Nanya apa? Wang Hun gak denger, dia bilang kalau keluarga Qin pengen proyek ini. Dengan keyakinan penuh, Wang Hun ngejawab, dia denger jelas banget. Tapi nanya balik apa urusannya sama dia. Para tamu di sekitarnya kaget. Bisik-bisik soal siapa pria misterius ini, yang berani-beraninya nantang keluarga Qin yang perkasa. Nggak mau kalah, Qin Lei yang marah. Ngangkat papannya dan teriak nawar 700 juta. Tanpa jeda, Wang Han ngelawan dengan 800 juta. Perang penawaran terus berlanjut, dan suasana makin tegang. Qin Lei nyamperin Wang Han sama rombongannya. Ngedeketin mukanya sambil teriak kalau di kota Jiangning, keluarga Qin adalah hukum. Dia ngasih tawaran terakhir, yang putus asa sebesar 900 juta. Nantang Wang Han buat terus nawar kalau emang mau mati. Wang Han cuman ketawa gambaran orang yang tenang dan terhibur dan dengan santai ngumumin tawaran 1 miliar. Karena udah dipermalukan di depan umum, Qin Lei akhirnya meledak. Dia teriak kalau Wang Han cari gara-gara dan ngancem bakal motong-motong dia sambil ngelayangin pukulan liar ke muka Wang Han. Tapi Wang Han gerakannya cepet banget. Dia dengan gampang ngehindarin serangan ceroboh itu dan dengan satu gerakan ngasih pukulan kuat ke muka Qin Lei. Pas Qin Lei terlempar, teriak kesakitan. Wang Han dengan sinis nanya apa dia pikir bisa ngelawan sendirian. Pas Qin Lei tergeletak pusing, dua pengawalnya langsung loncat dan nyerang Wang Hun. Pertarungan selanjutnya berlangsung brutal dan efisien. Wang Han bergerak dengan kecepatan luar biasa, dengan mudah ngalahin mereka pakai tendangan dan pukulan kuat. Ninggalin mereka terkapar di lantai ballroom. Qin Lei berjuang buat berdiri, megangin mukanya yang memar. Dengan gak percaya, dia teriak ke Wang Han, nuduh dia punya keinginan mati karena berani nyentuh dia. Wang Han, dengan senyum dingin, ngebales kalau dialah yang lagi mukul sekarang. Dia ngelancarin serangan lagi, bikin salah satu anak buah Qin Lei terbang ke udara. Dengan tendangan kuat, si pengawal jatuh dengan suara keras tepat di atas bosnya. Bikin mereka berdua pingsan dengan cara yang memalukan. Dengan pertarungan selesai dalam hitungan detik, Wang Han berdiri tenang di tengah kekacauan. Dia noleh ke ruangan yang kaget dan dengan santai nanya ke juru lelang yang ketakutan. Apa ada lagi yang mau nawar? Si juru lelang tergagap, cepet-cepet ngejawab, kalau nggak ada penawar lain. Setelah menang lelang, urusan Wang Han selesai. Dia noleh ke asistennya, Liu Yue, dan nyuruh dia buat tanda tangan dokumen dan transfer dana, ngejelasin kalau dia punya urusan mendesak. Dia ngasih lambaian terakhir, dan dengan percaya diri keluar dari ballroom. Ninggalin semua orang mencerna pertunjukan kekuatan yang baru aja mereka saksikan. Cerita beralih ke sebuah ruangan mewah di mana Lin Shuifu berdiri di depan kakeknya, yang ternyata adalah Lin Qingyun yang sama, yang melayani Wang Hun. Dia nanya kenapa kakeknya manggil dia buru-buru, bikin dia ketinggalan lelang. Kakeknya ngingetin dia buat hati-hati. Begitu tamu mereka datang, ngaku kalau dia sendiri masih belum bisa nebak sifat orang ini. Lin Shuifu nibik bertanya-tanya orang gedean macam apa yang bisa bikin kakeknya yang berkuasa. Jadi hati-hati begini. Tepat saat itu, seorang ajudan masuk dan ngasih tahu ketua kalau lelang udah selesai. Lin Qingyun nanya, apa keluarga Qin yang menang? Tapi ajudan itu ngelaporin kalau orang lain yang jadi pemenangnya. Lin Shuifu Kazhechi teriak kalau itu nggak mungkin. Dia nggak percaya proyek itu bisa lepas dari tangan keluarga Qin dan bertanya-tanya siapa yang cukup berani buat ngerebutnya. Kakeknya dengan tenang
ngasih tahu kalau orang yang mereka tunggu udah datang. Sambil ngeliat HP-nya, kemungkinan lihat berita terbaru. Lin Shuifu berkomentar kalau orang ini sombong banget. Mutusin kalau berita ini terlalu penting buat ditunda. Dia bilang ke kakeknya mau keluar sebentar buat nelpon temennya. Suki. Pas dia jalan di lorong, dia tenggelam dalam pikirannya dan teleponnya. Dia mikir gimana kegagalan keluarga Chin ngebahayain rencana kerja sama mereka, sama keluarga Su. Bertekad buat nyampein berita ini ke sahabatnya. Dia nggak merhatiin jalan. Dia nabrak Wang Han yang lagi jalan dari arah berlawanan. Tabrakan itu cukup keras, dan dia teriak kecil pas nabrak dada Wang Hun. Dengan marah, dia ngeliat ke atas dan kaget lihat mukanya. Dia teriak ke Wang Hun, nanya kenapa harus dia lagi, dan ngomelin si kurir makanan bau yang nggak lihat-lihat jalan. Tapi, telepon pentingnya lebih utama. Dia cepat-cepat balik badan dari Wang Han yang diem dan terus jalan. Sambil ngomong di telepon buat ngasih tahu Sukai berita pentingnya. Wang Han cuma ngeliatin dia pergi dengan ekspresi diam yang susah dibaca. Setelah Lin Shuifu pergi, Wang Han masuk buat ketemu Lin Qingyun. Pria tua itu nyambut dia dengan hormat. Wang Han ngekonfirmasi urusannya di lelang udah selesai. Dan kemudian dengan santai nanya soal cewek yang barusan dia tabrak. Lin Qingyun ngenalin dia sebagai cucunya, Lin Shuifu, sambil sengaja nyebutin kalau dia belum nikah. Dia muji cucunya, bilang kalau Lin Shuifu sangat mengagumi Wang Han dan selalu pengen ketemu dia. Upaya perjodohan ini bikin Wang Hun geli, yang langsung nolak dengan kata-kata, "Ah, udahlah, gengci, topiki." Wang Han duduk dan nanya ke Lin Qingyun apa dia kenal Suci. Lin Qingyun ngejelasin kalau dia nona muda dari keluarga Su, talenta paling luar biasa di generasinya, tapi sengaja nggak diekspos karena keluarganya lebih mentingin anak laki-laki. Dia ngekonfirmasi kalau keluarga Chin emang niat bikin aliansi pernikahan sama keluarga Su setelah menangin proyek. Tapi karena Wang Hun ikut campur, rencana itu jadi tertunda. Penasaran? Wang Han nanya lebih detail soal kehidupan pribadi Suci. Nanya soal kehidupan sehari-hari dan riwayat percintaannya. Lin Qingyun ngasih tahu kalau keluarga Su punya didikan yang sangat ketat dan Sukai punya kepribadian yang keras kepala. Dia nyatain kalau Sukai nggak gampang deket sama orang dan sejauh yang dia tahu, belum pernah punya pacar. Informasi baru ini bikin senyum licik dan penuh arti muncul di wajah Wang Hun. Tepat saat itu, HP-nya bunyi. ID penelepon nunjukin nama Sukai, dan dia ngejawab dengan lancar. Bilang kalau dia baru aja mikirin Sukai. Di seberang, Sukai nanya apa dia punya waktu dan bilang mau ketemu. Wang Han langsung setuju dan nanya lokasinya. Urusan mendesaknya sekarang udah jelas. Wang Han berdiri buat pergi. Dia bilang ke Lin Qingyun, dia mau pergi, dan Lin Qingyun bisa lapor balik ke si orang tua. Pas Wang Han jalan keluar, Lin Qingyun nyoba sekali lagi buat promosiin cucunya. Nyebutin kalau Lin Shuifu lulusan Royal Academy di London, sama kayak Wang Hun. Gak tertarik, Wang Hun ngelak, bilang mereka bisa ngobrolin itu lain kali. Adegan pindah ke sebuah taman yang ngadep ke kota, di mana Sukai lagi duduk sendirian di bangku. Kelihatan termenung. Sesaat kemudian, Wang Han datang pakai motor merahnya, sekarang udah pakai setelan jasnya lagi. Dia jalan dan duduk di sebelahnya, ngerangkul Suki. Dia langsung ke intinya. Dia bilang ke Suki, jangan khawatir soal anak itu. Dan dia bakal ngehidupin mereka berdua. Dia kemudian ngasih tawaran pasti. Bilang ke Suci kalau dia mau nikah. Mereka bisa langsung daftar kapan aja dia mau, negasin janjinya, buat tanggung jawab. Meskipun janjinya kedengeran meyakinkan, Suki tetap skeptis. Dengan senyum kecut, dia mempertanyakan kemampuan Wang Han buat nanggung komitmen sebesar itu. Tanpa keganggu, Wang Hun ngeliat ke kejauhan dan nanya apa sih yang gak bakal bisa dia tanggung. Buat nunjukin maksudnya, Sukai ngangkat pergelangan tangannya, nunjukin jam tangan mahalnya, dan nanya apa Wang Hun tahu harganya. Dengan keahlian yang mengejutkan, Wang Hun dengan benar nebak jam tangan itu Pasha de Cartier. Model emas mawar 18 karat 42 mm, dan dengan benar nyebutin harganya 352.000. Sukai kelihatan kaget banget sama pengetahuannya yang detail. Dia terus nanya, berapa penghasilan Wang Hun setahun sebagai kurir, dan berapa tahun dia harus kerja cuma buat beli satu barang itu. Wang Han nenangin dia, bilang jangan khawatir soal uang, dan nyemangatin dia buat punya anak. Dia dengan pede nyatain dia pasti nggak bakal ngebiarin Sukai atau anaknya kekurangan materi. Bahkan, nyombong kalau nyukupin mereka itu bukan masalah. Suci muter matanya lihat omongan besarnya.
Dengan datar nanya apa dia bisa mati kalau nggak nyombong. Obrolan mereka kepotong pas HP Sukai bunyi. Dia ngejawab. Dan suara panik ibunya kedengaran. Ibunya nyuruh dia cepat pulang, ngasih tahu kalau Chin Hao lagi di rumah, nunggu buat ngomongin pernikahan. Suki dengan pelan ngeiyain. Sambil noleh ke Wang Han, dia minta dianterin pulang. Dengan senyum menawan, Wang Hun bilang dengan senang hati. Dia ngebantuin Suki naik ke motornya, dan mereka tancap gas. Selama perjalanan, Suki nyender di punggung Wang Hun. Senyum tipis dan damai kelihatan di wajahnya pas dia nutup mata, kelihatan puus. Nggak lama mereka sampai lagi di komplek keluarga Su. Wang Hun nganterin dia sampai pintu depan, dan pas mereka masuk, Sukai ngasih tahu ibunya kalau dia udah pulang. Ibunya, yang Huimin, langsung kelihatan kesel. Dia ngomelin anaknya karena pergi kelamaan, bilang kalau Chin Hao udah nunggu. Di latar belakang, seorang pria gemuk berjas duduk di sofa. Suki cuma bilang dia habis jalan-jalan. Ibunya kemudian sadar, ada Wang Han di belakangnya, dan dengan gak setuju nanya kenapa dia bawa orang lain. Ngingetin kalau hari pernikahannya sama Chin Hao udah deket. Pria di sofa berdiri dan nyapa Sukai, ngekonfirmasi kalau dia datang buat ngomongin urusan pernikahan. Dia ngasih senyum ramah dan ngenalin diri sebagai Chin Hao, tuan muda kedua dari keluarga Chin, berhadapan sama tunangannya. Chin Hao Suki coba nunda pernikahan mereka. Dia bilang karena keluarga Chin kalah dalam tender proyek distrik baru. Kerjasama yang direncanain keluarga mereka jadi belum final. Jadi pernikahan mereka juga harus ditunda. Chin Hao tapi nganggep enteng soal tender yang kalah itu. Dengan senyum licik, dia ngeyel mereka harus nikah dulu dan yang lainnya bisa dinego nanti. Pikirannya nunjukin niat aslinya. Dia berencana buat nidurin Su Kai dulu baru nanti mutusin mau ngasih uang yang dibutuhin keluarganya atau enggak. Ibunya Suki, yang Huimin, mati-matian coba nyelamatin situasi. Dia mohon-mohon ke anaknya. Ngingetin kalau Chin Hao janji bakal ngasih 1 miliar buat ngebantu keluarga Su begitu mereka nikah. Tapi Suki motong omongannya dengan tajam. Jangan ngomong lagi. Dengan tekad kuat, dia nyatain kalau dia nggak bakal nikah sama Chin Hao. Penolakannya bikin ibunya dan Chin Hao kaget. Ngambil langkah berani, Sukai jalan ke arah Wang Han. Rangkul lengannya dan ngumumin kalau bukan cuma dia nggak mau nikah sama Chin Hao, tapi dia juga lagi hamil anaknya Wang Hun. Ibunya teriak ngeri, narik anaknya dan nanya apa dia ngerti apa yang dia omongin. Sambil nunjuk kalau Wang Han itu cuman kurir makanan. Suki mohon ke ibunya, ngeyel kalau dia nggak mau dipaksa nikah sama Chin Hao. Dan janji kalau dengan sedikit waktu, dia bisa ngebantu keluarga Su lewatin krisis mereka. Marah sama kelakuan memalukan anaknya, yang Huimin ngangkat tangan buat nampar Sukai. Tapi sebelum kena, tangan Wang Han langsung nangkep pergelangan tangannya, ngentiin tamparan itu. Dia natap yang Huimin dengan dingin dan nanya, emang salahnya jadi kurir apa? Dia kemudian ngebalikin tuduhan memalukan itu ke Yang Huimin. Nanya apa nikahin anak sendiri sama bajingan? Demi keuntungan itu bisa dibilang punya malu. Pas Yang Huimin berontak di genggamannya, teriak nyuruh si kurir bau buat ngelepasin dia, situasi makin panas. Chin Hao, yang dari tadi nonton drama itu, akhirnya meledak. Dia nunjuk Suki dengan marah, mukanya tegang dan naibu cijia jalang murahan. Dia nggak nyangka, Sukai bakal setidak senonoh ini. Dia ngomel gimana Sukai ngebiarin kurir naikin dia, dan kemudian ngalihin amarahnya ke Wang Han. Bersumpah bakal ngebunuh dia. Suki cuma bisa diem kaget dan ngeri. Sebelum Chin Hao bisa bertindak, Wang Han gerak secepat kilat. Dia ngasih tamparan keras ke muka Chin Hao, bikin dia terhuyung mundur dan jatuh ke lantai. Wang Han kemudian narik Suki yang kaget ke belakangnya buat ngelindungin. Dia natap Chin Hao yang jatuh dan nyatain kalau Sukai lagi hamil anaknya, yang berarti Sukai itu ceweknya. Dan nanya, siapa yang ngasih dia nyali buat coba-coba mukul Suki sambil merangkak di lantai. Chin Hao teriak nggak percaya kalau Wang Han berani mukul dia. Amarahnya mendidih. Dia ngambil asbak berat dari meja dekat situ dan nyerang mereka berdua. Teriak kalau dia bakal ngebunuh mereka. Dengan senyum tenang yang meyakinkan, Wang Han nyuruh Sukai berdiri di belakangnya dan Sukai dengan gugup setuju. Pas Chin Hao maju inggayuni asbaki Wang Han, dengan gampang ngehindarin serangannya. Dalam satu gerakan, dia ngasih pukulan telak ke rahang Chin Hao, bikin dia terbang ke belakang. Asbaknya lepas dari genggamannya. Pas Chin Hao tergeletak pusing, Wang Han berdiri di atasnya dan nyatain, berani-beraninya kau sentuh wanitaku. Belum selesai, Wang Han naik ke atas Chin Hao,
nyengkram kerahnya dan bilang kalau hari ini dia bakal ngasih pelajaran. Dia ngasih serangkaian pukulan brutal ke muka Chin Hao. Nggak ngegubris teriakan kesakitan dan tangisan, minta tolong korbannya. Tepat pas dia mau ngangkat tinju buat pukulan berikutnya, Sukai teriak nyuruh dia berhenti. Di saat yang sama, suara berat menggema, nuntut tahu siapa yang berani bertindak lancang. Sekelompok orang berpenampilan sangar masuk, dipimpin sama seorang pria tua, bermartabat dengan jenggot putih panjang dan tongkat. Sukai natap pria itu dengan kaget dan takut, manggil dia kakek. Kedatangan kepala keluarga itu bikin semua orang membeku. Kakeknya Sukai diapit anggota keluarga lain, ngeliatin pemandangan itu. Chin Hao babak belur di lantai. Sukai sama cowok aneh, dan ibunya syok. Ekspresi si orang tua itu suram. Pas dia ngumumin kalau dia dengar semuanya, dia ngalihin tatapan tajamnya ke cucunya, dan sambil ngetokin tongkatnya ke lantai. Nuntut tahu, apa benar dia hamil anak kurir ini. Dengan pasrah, Sukai ngekonfirmasi kalau itu benar. Pengakuan itu bikin keluarga Su panik. Mereka teriak kalau situasi ini keterlaluan, dan mereka nggak bisa bikin masalah sama keluarga Chin yang berkuasa. Kakeknya, mukanya tegang karena marah, mengaum kalau satu-satunya solusi adalah anak itu harus digugurin segera. Chin Hao, tapi, berjuang buat berdiri dan gak setuju. Dia teriak, kalaupun Sukai ngegugurin anaknya, cewek jalang kayak dia gak bakal pernah nginjekin kaki di rumah keluarganya. Ninggalin keluarga Su ternganga. Beban situasi jadi terlalu berat. Mereka mulai meratap kalau semuanya udah berakhir. Saling nyalahin karena terlalu manjain Suki dan meratapi kalau keluarga Su sekarang udah tamat. Sukai berdiri diam di tengah tuduhan mereka. Mukanya nunjukin kesedihan. Akhirnya, dia meledak. Nyuruh mereka semua berhenti berdebat. Stres emosional dan fisik akhirnya berdampak, dan dia teriak kesakitan. Megangin kepalanya pas pusing melanda. Sebelum dia sempat jatuh, Wang Han udah ada di sana buat nangkep dia. Dia nahan Sukai dan nenangin dia. Bilang jangan takut, dan dia bakal bawa Sukai pergi. Pas dia gendong suci keluarganya, termasuk orang tuanya, langsung maju. Nuntut si kurir bau buat ngelepasin Suki dan ngancem bakal latahin kakinya. Wang Han ngeliat mereka dengan tatapan jijik dan nanya apa mereka pantas disebut manusia. Tanpa sepatah kata lagi, dia balik badan dan mulai jalan keluar rumah, ngebawa Sukai yang sekarang pingsan. Pas orang tuanya coba ngehalangin, dia dengan gampang nendang mereka. Bikin mereka jatuh, dia berhenti di ambang pintu dan noleh ke keluarga yang kaget dan ketakutan. Dengan tekad dingin yang gak goyah, dia nyatain kalau dia bawa Sukai pergi dan nanya apa ada yang punya masalah sama itu. Ninggalin mereka bener-bener gak berdaya buat ngelarang. Dengan Sukai pingsan di pelukannya, Wang Hun bilang ke keluarganya yang kaget, karena gak ada yang keberatan, aku pergi. Dia bawa Sukai dari kompleks Su yang kacau ke apartemen modernnya yang tinggi. Di dalam, dia dengan lembut naruh Suki yang masih pingsan di sofanya. Pas dia ngelakuin itu, sebuah kartu jatuh dari tas Suki ke lantai. Setelah mastiin Suki istirahat, Wang Han lihat kartu itu dan ngambilnya. Dia merhatiin kartu itu dan kaget sadar kalau hari ini ulang tahunnya Sukai. Dia ngerasa kasihan sama Sukai. Mikir meskipun dia dari keluarga kaya, kayaknya nggak ada yang inget hari spesialnya. Ngeliat Suki yang lagi tidur, dia bertekad buat nunjukin apa yang bisa dia lakuin. Negasin lagi kalau Suki itu ceweknya. Sekitar 20 menit kemudian, Suki mulai sadar. Dia pelan-pelan duduk, masih pusing dan bingung, sambil ngucek mata dan bertanya-tanya di mana dia. Tepat saat itu, Wang Hun keluar dari kamar lain pakai celemek. Dia nyodorin semangkuk makanan, bilang Sukai pasti lapar. Sekarang, pas Sukai udah bangun, dia jalan ke meja makan, di mana Wang Hun udah nyiapin makanan mewah yang dia buat khusus buat Sukai. Dia terkesan sama aroma lezat dari berbagai masakan, termasuk makanan kukus, piring buah dan keju, dan beberapa minuman. Wang Hun nyombong kalau kemampuan masaknya jago banget sampai putri dari Dubai aja bakal mohon-mohon buat nyicipin. Geli sama kesombongannya, Sukai senyum dan nanya apa dia bisa mati kalau nggak nyombong. Pas mereka duduk buat makan, Sukai jadi serius. Dia bilang ke Wang Hun kalau hari ini dia dilarang bilang kata mati. Bikin Wang Hun bingung. Sebelum dia sempat nanya, Wang Hun ngeluarin kejutannya. Dia bawa kue pink kecil dengan satu lilin nyala di atasnya. Dengan senyum pede, dia nyodorin kue itu ke Suki yang kaget dan ngucapin selamat ulang tahun. Kaget bukan main. Sukai nutup mulutnya dan nanya, gimana bisa Wang Hun tahu hari ini ulang tahunnya? Wang Han cuma senyum sombong.
Nanya apa Sukai pikir dia keren banget. Terharu, Sukai nggak bisa ngomong apa-apa pas air mata mulai ngumpul di matanya. Sadar hal itu, Wang Han dengan iseng ngegoda dia. Nanya apa dia terharu sampai nangis. Dan bilang nggak apa-apa kalau mau nangis. Dia kemudian nyombong kalau dia bisa minjemin bahunya. Sesuatu yang bahkan supermodel internasional aja nggak bisa dapetin. Kesombongannya yang aneh itu mecahin ketegangan, dan Sukai ketawa lepas. Dia kemudian nyuruh Suki nyobain makanannya. Suki nyicipin dan ngaku rasanya enak. Yang dijawab Wang Hun dengan pede. Ya iyalah. Setelah mereka makan beberapa saat, Wang Han nyuruh dia buat ngucapin permohonan di kuenya. Sukai nutup matanya, nyatuin tangannya dan dengan pelan setuju. Setelah momen itu lewat, Wang Han jadi serius dan nanya apa rencananya. Sukai natap dia dengan sungguh-sungguh dan ngingetin janjinya buat ngehidupin mereka. Nanya apa dia mau ingkar janji. Wang Han ngeyakinin dia nggak bakal ingkar, tapi ngasih tantangan. Dia nanya apa? Sukai beneran berani nikah sama kurir kayak dia. Semangat Sukai berdiri dan nyatain dia berani. Nambahin kalau Wang Han gagal ngehidupin mereka, dia tinggal nikah lagi. Dengar itu, Wang Han mutusin dan bilang mereka bakal daftar nikah besoknya. Dengan tekad kuat, Sushi setuju nyatain kalau dia nggak takut. Puas, Wang Han nyender ke belakang sambil senyum dan bilang semuanya udah beres. Rencana mereka keganggu pas HP Wang Hun geter. Dia bilang ke Suci harus angkat telepon. Dan Suci ngangguk. Dia keluar ke balkon buat ngejawab. Orang di seberang, yang dia panggil Xiaohua, dengan panik ngingetin dia dalam bahaya. Xiaohua, yang manggil Wang Han bos, bilang seorang pembunuh bayaran bernama Hydra datang ke kota Jiangning buat ngebunuh dia. Wang Hun tetap tenang dan nanya apa sumbernya bisa dipercaya dan apa mereka bisa mastiin lokasi. Hydra. Xiaohua ngelaporin Hydra terakhir kali dilihat dekat villa keluarga Lin sambil nyalain rokok. Wang Han dengan santai bilang ke bawahannya. Dia ngerti dan bakal nyempetin waktu buat ngurusin si pembunuh bayaran besok. Sementara Wang Hun di balkon, Sukai duduk di sofa ngobrol di telepon sambil makan kuenya. Dia lagi nelpon sahabatnya, Lin Shuifu, yang ngucapin selamat ulang tahun dan nanya apa dia yang pertama. Dengan senyum geli, Sukai bilang ke temannya kalau dia yang kedua. Lin Shuifu Kajeci langsung nanya siapa yang pertama dan berharap itu bukan Chin Hao Suki. Sambil ngelirik ke arah balkon, ngungkapin kalau yang pertama itu dia. Temannya marah, nuntut tahu gimana bisa dia berurusan lagi sama kurir itu. Sambil nyuap kue lagi, Sukai ngehela napas dan bilang ke Lin Shuifu yang kaget kalau ceritanya panjang. Tapi mereka udah mutusin buat daftar nikah besok. Berita ini bikin temennya panik, nanya apa dia udah gila, nikah sama kurir, dan nanyain lokasinya. Suki dengan tenang ngejawab kalau dia lagi di tempat Wang Han. Lin Shuifu yang khawatir coba nenangin dia, janji bakal cari cara. Dia nyatain bakal pergi dan mohon sama si orang gedean misterius yang menangin lelang yang dikenal kakeknya buat ngebantu Suki apapun caranya. Tapi teleponnya tiba-tiba putus dan Suki jadi bingung apa yang terjadi. Sementara itu di balkon, obrolan tegang Wang Hun berlanjut. Bawahannya nambahin berita yang lebih mengkhawatirkan, ngasih tahu kalau putri tertua nanyain keberadaannya 2 hari yang lalu. Wang Han makin serius, nuntut tahu apa Xiaohua ngasih tahu kalau dia di Jiangning. Bawahannya dengan gugup ngejelasin dia nggak punya pilihan, karena dia tahu sifat si putri dan takut bakal dikebiri kalau nggak ngasih tahu. Berita itu saking kagetnya, sampai Wang Han nggak bisa ngomong dan jatuhin koreknya. Dia teriak ke telepon. Marah karena bawahannya yang dipercaya malah ngejual dia. Xiaohua coba nenangin situasi. Nyaranin kalau latar belakang keluarga si putri bikin dia cocok jadi pasangan bosnya. Dan dia harusnya nyerah aja. Wang Han dengan marah motong omongannya, nuntut tahu kapan si putri datang. Lihat bosnya marah besar, Xiaohua bikin alasan sinyal jelek dan tiba-tiba nutup telepon. Ninggalin Wang Han yang marah-marah. Dia ditinggal sendirian di balkon, jongkok frustrasi. Mikir ini situasi yang parah banget. Tepat saat itu, HP-nya geter dapat notifikasi. Kesel. Dia bertanya-tanya, siapa lagi yang ganggu sekarang? Dia lihat layarnya dan lihat SMS dari nomor nggak dikenal. Pengirimnya ngenalin diri sebagai Lin Shuifu, cucunya Lin Qingyun. Di pesan itu dia ngajakin kerja sama bisnis, nyaranin karena Wang Hun orang baru di kota. Kerja sama dengan keluarga Su di proyek distrik baru bakal saling menguntungkan. Putus asa pengen ngebantu temennya, dia ngasih tawaran nekat,
janji kalau Wang Han setuju. Dia bakal ngelakuin apa aja yang diminta. Ngebaca proposalnya yang kurang ajar, Wang Han nyeringjai. Mikir cewek ini nyalinya gede juga. Hampir seketika itu juga HP-nya bunyi. Itu Lin Qingyun. Yang jelas-jelas udah tahu soal SMS cucunya. Dia minta maaf sebesar-besarnya atas masalah yang disebabin cucunya. Wang Han dengan tenang bilang nggak apa-apa. Ngambil alih, Wang Hun ngasih 2 instruksi jelas ke Lin Qingyun. Pertama, dia butuh senapan sniper dan 2 peluru yang bakal dia ambil besok. Kedua, dia nyuruh Lin buat ngasih Sukai wewenang penuh atas proyek distrik baru. Ngelarang siapapun dari keluarga Su buat ikut campur. Tanpa ragu, Lin Qingyun setuju buat ngejalanin perintah tuan mudanya. Nanti, pas Wang Hun lagi di balkon, Sukai lagi santai di apartemennya, tiduran di kasur sambil baca. HP-nya geter dapat pesan dari sahabatnya, Lin Suifu. Pesan itu isinya berita bagus. Lin Suifu udah ngehubungin si orang gedean misterius yang menangin proyek distrik baru. Dia ngasih tahu Sukai kalau orang itu setuju buat kerja sama dengan keluarga Su dan, yang lebih penting, ngeyel kalau Suki yang harus jadi penanggung jawab. Mereka bakal ketemu besok buat ngomongin detailnya. Senem Bang Jeci Suki dengan gembira ngebales. Ngekonfirmasi kalau dia bakal ketemu besok. Tepat saat itu Wang Han masuk lagi. Dan sadar ekspresi senang Sukai, nanya apa yang bikin dia lagi senang. Masih ngeliat dia cuma sebagai kurir. Sukai nganggep enteng, bilang itu cuma urusan proyek, yang Wang Hun gak bakal ngerti. Dia kemudian kelihatan kaget Wang Han nemuin dia lagi baca dan Wang Han ngegoda kalau dia nggak nyangka. Sukai punya kebiasaan baca buku. Dia condongin badannya. Muka mereka cuma beberapa inci jaraknya. Dan ngebisikin kalau ada banyak hal yang Sukai nggak duga soal dia. Salah tingkah karena kedekatan mereka, Suki mukanya merah dan tergagap. Nanya apa yang lagi Wang Hun lakuin dan ngingetin kalau setuju nikah sama dia. Bukan berarti, tapi bukannya ngapa-ngapain, Wang Hun dengan lembut ngambil bantal dari kasur. Dia bilang ke Suci, kalau capek mending istirahat, dan dia bakal tidur di sofa. Pas dia pergi, dia dengan santai nambahin kalau baca sambil tiduran itu nggak baik buat ibu hamil. Ninggalin Suki yang mukanya merah dan nggak bisa ngomong apa-apa. Sambil tiduran lagi, dia malu. Mikir dia beneran ngira Wang Hun bakal ngapa-ngapain. Besoknya, fajar menyingsing cerah. Di balkon apartemen, Wang Han lagi di tengah-tengah latihan berat, ngelakuin push-up handstand 1 tangan. Suki, pakai piyama, keluar dan ngeliatin dia dengan geli. Dia bercanda nanya apa Wang Han lagi latihan jurus kodok. Wang Han mendarat dengan mulus dan ngelurusin, bilang ini teknik namanya tangan naga melingkar. Nama yang belum pernah Sukai dengar. Dia ngejelasin ini bukan bela diri buat pamer, tapi teknik membunuh asli. Sambil nunjukin beberapa gerakan cepat. Penasaran? Suci nanya, kenapa kurir biasa perlu belajar sesuatu yang berbahaya? Kayak gitu. Wang Han berhenti dan ngeliat Sukai nge-share nasihat dari ayahnya. Gunakan bela diri untuk menghentikan konflik dan melindungi keluarga. Sukai terkesan dan setuju kalau kata-kata ayahnya bijak. Ganti topik. Wang Han bilang dia udah buatin sarapan dan nyiapin peralatan mandi buat Sukai. Terharu. Sukai berkomentar dia nggak pernah nyangka cowok gede kayak Wang Han bisa sepengertian ini. Dengan senyum pede, Wang Hun ngejawab ada banyak hal yang belum Sukai sadari soal dia. Dia kemudian bilang, setelah mereka makan, Suki harus ikut dia ke tempatnya. Suci bingung, nanya kenapa. Wang Hun ngejelasin mereka butuh kartu keluarganya. Kalau enggak mereka nggak bisa daftar nikah. Dia kemudian dengan iseng ngegoda Sukai. Nanya apa dia beneran yakin mau nikah sama kurir kayak dia. Kepancing. Sukai jadi marah. Mikir Wang Han mau mundur. Dia teriak kalau dia nggak takut dan nyuruh Wang Hun buruan biar mereka bisa langsung daftar nikah. Pas mereka jalan ke motornya, Sukai ngebahas masalah praktis. Nanya apa mereka harus ketemu orang tua Wang Hun dulu. Wang Han nganggep enteng. Bilang nggak perlu dan mereka bisa ngobrolin itu setelah bayinya lahir. Bingung. Suki nanya kenapa harus nunggu. Dengan senyum licik. Wang Han ngejelasin dia takut keluarganya nggak setuju sama Sukai. Dia mikir, kalau bayinya udah lahir, keluarganya bakal terpaksa nerima situasi. Denger ini Sukai sambil berkacak pinggang. Dengan sarkas nanya apa maksudnya Wang Han mau numpang hidup di keluarganya. Dia dengan iseng ngeliatin Sukai dari atas ke bawah dan muji penampilan, badan, dan sifatnya. Tapi kemudian nambahin kalau latar belakang keluarganya agak kurang. Tersinggung. Sukai nanya apa? Wang Han pikir dia lebih dari cukup buat Sukai.
Wang Han ketawa, bilang jangan dianggap serius dan nyuruh naik motor. Dengan Hiam pihak kesal, Sukai naik di belakangnya. Wang Han nyuruh dia pegangan pinggangnya kenceng-kenceng, dan mereka tancap gas. Tanpa mereka sadari, mereka lagi diawasin dari tempat tersembunyi. Chin Hao dan seorang bawahan berotot, ngeliat mereka pergi. Si bawahan berkomentar dengan jijik, kalau si Jalang itu nginep sama kurir, dan nanya ke tuan mudanya mau diapain. Mukanya gelap karena marah. Chin Hao ngasih perintah brutal. Dia nyuruh anak buahnya buat bunuh si kurir, dan kemudian bawa si Jalang ke hotel buat dia. Si bawahan ngeretekin jarinya, dan bilang dia bakal bawa anak buahnya, dan ngikutin mereka segera. Pas Wang Hun dan Suci lagi di jalan, Wang Hun sadar dari kaca spionnya, kalau ada van putih yang ngikutin mereka. Dia sadar mereka lagi dibuntutin. Mikir cepet, dia nyender ke belakang, dan bilang ke Sukai ada perubahan rencana. Dia bilang, Sukai mending pulang dulu buat ngambil barang-barangnya, karena dia ada urusan. Nggak sadar bahaya, Sushi setuju. Wang Han kemudian ngebut, nyelip di antara lalu lintas buat ngilangin jejak pengejarnya. Ngikutin rencananya, Wang Hun nganterin Suki ke sebuah rumah aman. Begitu Sukai aman di dalam, dia balik lagi ke motornya dan ngebut pergi. Narik perhatian pengejarnya. Van putih itu langsung ngejar, ngikutin dia ke komplek perumahan elit. Wang Han ngebawa mereka kejar-kejaran sebentar, sebelum berhenti di sebuah villa modern besar, lokasi yang sengaja dia pilih. Dia berhentiin motornya dan turun, seolah-olah nunggu. Dia ngelirik ke balkon lantai 2 villa dan lihat seorang pria berambut jabrik ngumpet di sana, ngekonfirmasi kalau ini jebakan. Pria di balkon sadar kalau dia udah ketahuan. Tanpa gentar, Wang Han dengan tenang jalan ke arah villa, mikir karena musuh-musuhnya ngumpul di sini. Sekarang waktunya buat ngabisin mereka semua sekaligus. Dia masuk rumah mewah yang kosong dan naik ke atas. Di sebuah ruangan, sebuah koper senapan sniper kebuka di atas meja, persis seperti yang udah dia atur. Dia ngambil senapan berperedam itu, terkesan sama efisiensi Lin, tapi perhatiannya tiba-tiba ketarik sama sesuatu yang nggak terduga. Dia ngelihat ke atas dan sadar ada bra biru tergeletak di kasur dekat situ, bikin dia bingung sejenak. Sebelum dia sempat mikir, seorang wanita berbalut handuk keluar dari kamar sebelah. Itu Lin Shuifu, sahabatnya Suki, yang langsung teriak ketakutan pas lihat ada cowok asing di kamarnya megang senapan bertenaga tinggi. Ngenalin cowok itu, Lin Shuifu dengan marah nuntut tahu ngapain si kurir bau ada di rumahnya. Ngingetin kalau dia nerobos masuk ke villa keluarga Lin. Sebelum perdebatan mereka makin parah, sebuah titik laser merah muncul di dahinya. Ngeliat laser sniper itu, Wang Hun langsung teriak nyuruh Lin Shuifu nunduk. Tanpa buang waktu, sebuah peluru mecahin jendela. Wang Han langsung nerjang ke seberang ruangan, nubruk Lin Shuifu yang ketakutan dan ngejauhin dia dari jalur peluru. Tepat pada waktunya, mereka jatuh ke kasur dan Lin Shuifu berontak. Teriak nyuruh si brengsek ngelepasin dia. Wang Han nahan dia dengan kuat. Ekspresinya serius dan dengan pelan. Ngingetin dia buat berhenti teriak, bilang kalau dia bikin suara lagi, dia bakal dibunuh. Sambil berdiri, Wang Han ngambil senapan sniper, sementara Lin Shuifu yang kaget nanya apa yang terjadi. Wang Han gak ngegubris. Dia pindah ke jendela yang pecah dan ngebidik ke villa di seberang. Sambil ngegumam ngejek, kalau Hydra otaknya pasti nggak ada 9 dan nembakin satu peluru akurat. Peluru itu melesat nyebrangin halaman dan ngenain sasarannya. Nembak si penyerang di balkon seberang. Si sniper langsung tewas, ambruk ke tanah dengan peluru di kepalanya. Wang Han nurunin senapannya sambil hormat santai, berkomentar dengan kecewa kalau Hydra diberesin segampang ini. Sebelum dia sempat ngerayain, Lin Shuifu yang panik nyengkram dia, nuntut penjelasan soal pistol di rumahnya. Tapi saat itu insting Wang Hun menajam. Pas dia ngerasain ancaman lain, peluru kedua melesat di udara, mecahin jendela lain dari sudut yang beda. Bereaksi dengan kecepatan luar biasa. Wang Hun sekali lagi teriak nyuruh Lin Shuifu nunduk dan langsung nimpa badannya, ngelindungin dia. Mereka jatuh ke lantai pas peluru melesat lewatin tempat mereka barusan berdiri, nembak dinding di belakang mereka. Masih di lantai sama Lin Shuifu, Wang Han sadar masih ada penyerang lain di luar. Mikir cepet, dia ngambil sepotong baju Lin Shuifu dari kasur dan ngelemparnya ke udara sebagai umpan. Dia ngelis musuh-musuhnya di kepala. Si pembunuh bayaran Hydra, preman-preman dari Van, dan sniper baru ini. Dia dengan suram nyimpulin dia punya beberapa tamu yang harus diurus hari ini. Umpan itu berhasil. Si sniper musuh nembak ke arah gerakan itu. Wang Han ngebidik pakai senapannya sendiri. Lin Shuifu
yang ketakutan ngeliatin dari belakangnya. Dia nembak balik pakai peluru kedua dan terakhirnya. Tembakan itu melesat nyebrangin ruang terbuka dan ngenain sniper lain yang ngumpet di lokasi berbeda. Ngabisin dia seketika. Tembakan balasan yang gencar datang dari lokasi ketiga, pas pembunuh bayaran lain di atap deket situ. Ngelepasin serentetan tembakan ke jendela mereka. Wang Han narik Lin Shuifu dan ngumpet di belakang sofa buat berlindung, pas dinding di belakang mereka diberondong peluru. Terjebak dalam posisi yang canggung. Lin Shuifu teriak nyebut Wang Hun mesum. Begitu tembakan berhenti, Wang Han dengan tenang ngambil salah satu selongsong peluru musuh dari dinding. Dia merhatiin selongsong itu dengan teliti dan ngenalin lambang bintang 6 titik yang unik di dasarnya. Dia ngenalinnya sebagai hulu ledak khusus dari organisasi pembunuh bayaran Eropa Timur terkenal yang dikenal sebagai Aries. Dia noleh ke Lin Shuifu yang gemeteran dan nanya kapan dia sempat bikin masalah sama orang-orang berbahaya kayak gitu. Lin Shuifu cuma bisa tergagap bilang dia nggak tahu. Saat itu Wang Han ngelihat senapannya yang kosong dan ngutuk dirinya sendiri karena ceroboh. Dia cuma minta 2 peluru dan sekarang kehabisan amunisi. Dia berlutut, bingung mau ngapain sekarang karena dia nggak bersenjata dan dikepung. Tiba-tiba sebuah ingatan muncul di kepala Lin Shuifu. Dia bilang ke Wang Hun, mungkin dia tahu siapa dalang serangan ini. Dia ingat beberapa waktu lalu seorang bos Eropa Timur coba beli teknologi riset dari perusahaannya, tapi dia nolak tawaran itu. Pengungkapan ini ngasih motif yang jelas, kenapa pembunuh bayaran profesional sekarang coba ngebunuh dia. Pas hujan peluru terus berlanjut, mata Wang Han menajam. Dia cepat-cepat neken kepala Lin Shuifu ke bawah, teriak nyuruh dia awas pas peluru lain melesat lewatin mereka. Terjebak di belakang sofa, mereka duduk di tengah puing-puing, nunggu jeda tembakan, tanpa amunisi. Wang Han butuh rencana lain. Matanya tertuju pada pecahan kaca di lantai. Mutusin buat ngelakuin tindakan nekat, dia ngambil sepotong kaca tajam. Manfaatin jeda tembakan sesaat, dia loncat berdiri dan dengan kecepatan luar biasa ngelempar pecahan kaca itu, kayak pisau lempar ke arah posisi sniper terakhir. Proyektil darurat itu ngenain sasarannya, dan si pembunuh bayaran teriak kesakitan. Dengan sniper terakhir dikalahin, ancaman langsung berakhir. Wang Hun berdiri dan bilang ke Lin Shuifu kalau dia bisa bangun sekarang karena udah aman. Akhirnya bisa berdiri, Lin Shuifu natap dia dengan curiga dan ngelabrak dia langsung. Dia nyatain pekerjaan Wang Hun sebagai kurir, pasti cuma kedok dan nuntut tahu siapa dia sebenarnya. Wang Han dengan dingin nganggep enteng pertanyaannya. Bilang Lin Shuifu nggak perlu tahu identitasnya. Marah sama kerahasiaannya, Lin Shuifu ngancem bakal ngasih tahu Suki semuanya. Tapi Wang Han cepat-cepat naruh jari di bibirnya, buat nyuruh dia diem. Ekspresinya jadi serius. Pas dia ngingetin Lin Shuifu buat diem, ngejelasin kalau dia dengar suara di luar. Raut ketakutan muncul di muka Lin Shuifu pas dia nanya, apa masih ada musuh lagi? Panik, dia ngerangkul Wang Hun dan nanya, apa yang bakal mereka lakuin? Wang Han dengan tenang bilang jangan khawatir, dan dia bakal pergi ngecek. Sementara itu, di lantai bawah, 3 preman Chin Hao udah masuk ke villa bawa golok besar. Salah satu dari mereka ngenalin Wang Hun dan bertanya-tanya ngapain kurir ada di tempat kayak gini. Pemimpinnya nyibir, ngira Wang Hun pasti maling biasa. Tepat saat itu, Wang Han muncul di puncak tangga. Dia ngeliat ke bawah, ke para penyusup bersenjata, dan dengan lambaian santai, nyapa mereka dengan senyum pede. Wang Hun dengan tenang nanya ketiga pria bersenjata itu, apa mereka nyari dia. Pemimpin berotot itu nunjukin pisaunya ke Wang Han. Bilang mereka anak buahnya Kahao yang dikirim sama Chin Hao. Dia nuduh Wang Han tidur sama cewek bos mereka, Sukai. Sementara preman lain dengan gak sabar bilang, jangan banyak omong, patahin aja kakinya. Sama sekali gak keganggu. Wang Hun cuma nanya apa yang bakal mereka lakuin soal itu. Marah sama kesombongannya, para preman itu maju, teriak-teriak ngehina. Pertarungan itu berlangsung singkat dan brutal. Wang Hun bergerak dengan kecepatan luar biasa. Nyegat penyerang pertama dengan tendangan kuat ke muka yang bikin kepalanya mental ke belakang. Dalam hitungan detik, 2 preman pingsan, ninggalin pemimpin mereka yang kaget. Preman berotot itu natap nggak percaya. Bertanya-tanya sejak kapan standar buat kurir jadi setinggi ini. Dan sadar lawannya adalah seniman bela diri terlatih. Nolak buat kalah sama kurir biasa. Dia teriak marah dan nyerang Wang Hun pakai goloknya. Wang Han dengan gampang ngelompatin ayunan liar itu, dan dalam satu gerakan,
ngasih tendangan telak ke lengan pria itu. Pukulan itu bikin goloknya terbang dan si preman jatuh ke tanah. Dengan ketiga penyerang udah dikalahin, Wang Han berdiri di tengah mayat-mayat yang bergelimpangan. Lin Xuefu, yang nonton pertarungan dari puncak tangga, akhirnya teriak ketakutan. Suara itu nyadarin si pemimpin yang jatuh, yang meskipun babak belur, masih sadar. Marah sama teriakannya, dia berjuang buat berdiri dan lihat kesempatan nerjang ke arah Lin Xuefu yang gak berdaya. Sebelum Lin Xuefu bisa bereaksi, dia nangkep Lin Xuefu dan nempelin pisaunya ke lehernya, nyandera dia. Dia natap Wang Han, ngancem bakal ngebunuh Lin Xuefu kalau Wang Han maju selangkah lagi. Lin Xuefu yang ketakutan ngingetin dia kalau kakeknya nggak bakal ngampunin dia kalau berani nyakitin dia. Tapi, Wang Han tetap tenang banget. Dia ngelihat si preman dan, dengan dingin tanpa emosi, cuma bilang, "Silakan aja," nggak ngegubris pisau di leher Lin Xuefu. Wang Han jalan pelan ke arah preman yang panik itu, ngejek dia dan nanya kenapa dia belum ngelakuin ancamannya. Pas Wang Hun terus maju tanpa henti, dia dengan dingin nanya apa si preman terlalu takut. Si preman, keringetan dan ketakutan, teriak nyuruh dia berhenti. Dalam sekejap, Wang Han nutup jarak. Dalam sekejap, sebelum si preman bisa bereaksi, Wang Han nangkep sisi datar pedang di antara ibu jari dan telunjuknya, ngentiin senjata itu sepenuhnya. Dia natap si preman dengan tatapan merendahkan, dan nanya apa. Dia beneran pikir, dia cukup jago buat mainin pedang di depannya. Si preman kaget sama kekuatan. Mustahil Wang Hun sadar dengan ngeri kalau dia nggak bisa gerakin pisaunya sama sekali. Wang Han terus ngejek dia. Nanya lagi kenapa dia nggak langsung bertindak. Terus, dengan sentilan jari sederhana, dia mecahin bilah baja itu. Bikin pecahan logam beterbangan, pas si preman dan Lin Xuefu natap kaget nggak percaya. Sebelum si preman sempat sadar, Wang Han nyengkram lehernya, ngangkat dia dari tanah. Dia nanya apa udang busuk kayak dia pantas ngelawan dia. Sambil tercekik, si preman coba nyelamatin diri dengan ngos-ngosan bilang, dia anggota Black Dragon Society yang kuat. Wang Hun gak terkesan. Dengan acuh nanya, terus kenapa? Sebelum ngebanting kepala pria itu ke lantai, bikin dia pingsan. Tapi, si preman tiba-tiba sadar dan nyoba taktik baru. Dia berjuang berdiri, mohon ke Wang Han buat nggak masuk ke jalan kejahatan. Permohonan aneh ini nggak ada efeknya. Wang Han ngasih injekan brutal ke muka pria itu, bikin dia teriak kesakitan pas darah muncrat dari mulutnya. Bener-bener ancur, si preman minta ampun. Dia mohon ke Wang Han buat berhenti, sambil ngarang cerita punya ibu umur 80 tahun. Dalam upaya terakhir yang putus asa, dia bilang ke Wang Hun kalau dia punya informasi penting buat dilaporin. Berdiri di atasnya, Wang Han ngasih si preman yang babak belur itu 3 detik buat kata-kata terakhirnya. Pria itu cepet-cepet ngungkapin informasi krusialnya. Kak Hao, Chin Hao, udah pergi nyari Sukai, dan kalau Wang Hun gak buru-buru, dia bakal telat. Berita ini ngejutin Wang Hun. Marah, karena si preman gak ngasih tahu informasi penting ini lebih cepet. Dia ngasih satu tendangan terakhir yang ganas, bikin si preman pingsan. Tepat saat itu, mereka dengar ketukan keras di pintu. Suara dari luar ngumumin mereka polisi. Sadar dia harus segera pergi, Wang Hun bilang ke Lin Xuefu, dia mau nyari Suki, dan ninggalin situasi ini di tangannya. Dia ngasih satu instruksi terakhir, jangan bilang siapa-siapa kalau dia ada di sana. Pas dia lari keluar, Lin Xuefu nyuruh dia pergi. Ngeyakinin kalau dia tahu harus bilang apa. Sesaat kemudian, 2 petugas polisi masuk ke villa. Petugas utama nunjukin rencananya ke Lin Xuefu dan nanya apa yang terjadi pas 2 mobil polisi datang di luar. Dia mulai ngejelasin kalau dia lagi mandi pas 3 pria nerobos masuk bawa pisau. Ngikutin keterangannya, polisi nangkep 3 preman yang pingsan. Seorang petugas ngelapor ke kaptennya kalau mereka nemuin 2 mayat para sniper yang dibunuh. Wang Hun di villa seberang dan mereka kelihatan bukan orang biasa. Kaget, si kapten nyuruh anak buahnya buat bawa semua orang dan barang bukti ke kantor buat diinvestigasi. Sementara itu, Sukai lagi dipojokin di kamar sama Chin Hao yang marah. Dia ngungkapin niat jahatnya. Ngingetin Suki soal waktu dia ngeracunin minumannya, dan nyombong kalau dia bakal maksa Suki sekarang. Suki yang ketakutan nyuruh dia keluar, tapi Chin Hao malah makin marah. Dia nyibir kalau dia udah ngirim orang buat ngebunuh si kurir, dan kalau mereka udah selesai, dia bakal maksa Suki di depan kurir itu. Dengan satu serangan terakhir, dia bersumpah bakal mainin Suki sampai mati. Chin Hao lagi nindih Suki yang meronta-ronta di kasur. Sukai nyuruh dia ngelepasin, tapi Chin Hao ngejek, bilang Sukai bisa teriak sepuasnya.
karena nggak bakal ada yang nyelamatin dia. Dia nambahin dengan senyum jahat, kalau si kurir lagi sibuk sama masalahnya sendiri, dan hari ini dia bakal maksa. Suki, tepat pas dia mau condongin badannya, tamparan keras mendarat di mukanya, bikin giginya copot. Chin Hao terlempar ke seberang ruangan, jatuh, berantakan. Di ambang pintu berdiri Wang Hun, yang lihat ke bawah ke pria yang jatuh itu, dan dengan dingin nyatain, kayaknya kamu udah bosan hidup ya? Berani-beraninya nyentuh wanitaku. Sambil berjuang berlutut dan megangin mukanya yang memar, Chin Hao dengan marah nanya ke si kurir, apa dia tahu siapa ayahnya? Nggak terkesan, Wang Hun bilang nggak peduli siapa ayahnya. Dia bakal nanggung akibatnya karena punya anak kayak Chin Hao. Marah, Chin Hao berdiri, teriak kalau ayahnya itu Chin Gang, orang terkaya di kota Jiangning, dan ngelawan dia itu sama aja cari mati. Dia kemudian maju nyerang. Wang Han dengan gampang ngelak serangan ceroboh itu dan ngasih tendangan kuat, nyebut dia pecundang. Pukulan itu bikin Chin Hao terbang nabrak perabotan, bikin dia pingsan total. Wang Han kemudian noleh ke Suci yang gemeteran, dan dengan lembut bilang jangan takut, karena semuanya udah selesai sekarang. Dia narik Suki ke pelukan protektifnya. Pas Suki bilang betapa senengnya dia, Wang Han datang. Wang Han meluk dia erat dan ngeyakinin selama dia ada, nggak bakal ada yang berani nyentuh Suci lagi. Sementara itu, Chin Hao yang babak belur berjuang berdiri dan keluar dari kamar sambil teriak ancaman terakhir ke si kurir bau buat tunggu aja. Dengan bahaya langsung udah lewat, Sukai natap Wang Hun dan nanya jam berapa. Bingung, Wang Han nanya ada apa. Dia ngejelasin kalau dia hampir lupa ada rapat penting di perusahaannya dan nanya apa Wang Hun mau nemenin. Dengan senyum hangat, Wang Han setuju tanpa ragu, janji bakal nemenin dia kemana aja. Suki dan Wang Hun sampai pakai mobil sport merah di sebuah gedung perusahaan modern yang besar. Pas mereka keluar, seseorang nyapa Sukai, bilang kalau Presdir Liu udah nunggu di ruang rapat. Mereka masuk, dan Suki minta maaf ke seorang wanita berjas bisnis karena telat. Wanita itu, Presdir Liu, ternyata adalah asisten Wang Han, Liu Yue. Dia kaget lihat Wang Hun dan hampir manggil dia tuan muda. Tapi Wang Hun cepet-cepet ngasih isyarat buat berhenti. Mikir cepet, Wang Han ngerangkul Liu Yue dan pura-pura mereka teman sekelas lama. Ini bikin Sukai kaget. Nggak percaya Wang Han dan Presdir Liu yang berkuasa saling kenal. Sukai berkomentar soal kebetulan ini, dan Liu Yue dengan gugup setuju pas dia dipersilakan duduk. Dengan semua orang udah duduk, Liu Yue bersiap buat mulai urusan, dan Suki setuju buat mulai. Tapi, tepat pas mereka mau mulai, pintu kebuka. Kakeknya, Sukai, ayahnya, dan dua pria lain dari keluarga Su masuk. Sambil muji-muji Presdir Liu, dan ngungkapin betapa terhormatnya mereka. Mereka ngeyel kalau buat proyek sepenting ini. Mereka nggak mungkin ceroboh. Suki yang kaget nanya ke kakeknya kenapa dia di sini. Dan Liu Yue dengan sopan nyapa dia. Si kakek ngejelasin dia saking semangatnya soal proyek distrik, baru sampai langsung datang. Sikap ramahnya lenyap pas dia lihat Wang Hun. Dia dengan marah nanya ke Suki, kenapa dia bawa orang luar ke rapat sepenting ini. Sukai bertahan, ngingetin kakeknya karena dia yang bertanggung jawab atas proyek itu. Jadi haknya buat mutusin siapa yang dia bawa. Ini bikin ayahnya, Sujianye, marah, teriak ke Sukai. Nanya sejak kapan gilirannya ngomong buat perusahaan. Dia ngerendahin Suki, bilang dia nggak punya kualifikasi, dan nyuruh dia nyerahin kursinya buat kakaknya, dan pergi buatin minum buat Presdir Liu. Saat itu, seorang pemuda yang nyeringai maju dan ngenalin diri sebagai Sulei. Dia bilang ke Presdir Liu buat ngomongin proyek sama dia. Nganggep enteng Sukai dengan bilang, Sukai nggak punya suara. Suki coba protes ke kakeknya kalau proyek itu dikasih ke dia. Tapi ayahnya motong lagi. Teriak nyuruh dia buatin minum. Akhirnya, pria lain, pamannya Sukai, Su Jinjong, ngasih pukulan terakhir. Dia dengan sombong bilang ke Sukai mulai sekarang. Semua urusan perusahaan harus diserahin ke Sulei. Ngingetin kalau Sukai bakal segera nikah dan harus tahu posisinya. Pas keluarga Su coba nyingkirin Sukai, Wang Hun akhirnya ngomong dengan tangan disilang dan tatapan tajam. Dia nanya, apa yang lagi mereka lakuin? Ngingetin mereka kalau proyek itu awalnya dikasih ke Sukai. Ini bikin kakeknya Sukai marah. Yang teriak nyuruh Wang Hun diem dan nanya apa haknya buat ngomong. Sulei ikut nimbrung dengan tampang sombong. Ngejek Sukai punya pacar kurir. Dia kemudian bilang ke kakeknya
kalau dia dengar Suki juga hamil anak cowok ini. Pengungkapan itu bikin si kakek murka. Dia nunjuk Wang Hun dan nyuruh Suki buat ngusir sampah rendahan ini segera. Nyatain kalau Wang Hun dan anjingnya dilarang masuk perusahaan. Sukai loncat ngebela Wang Han, berargumen nggak peduli apa kerjaannya, karena dia dapat uang dengan jujur, dan kakeknya nggak punya hak buat ngehina dia. Pembangkangannya cuma bikin si orang tua makin marah. Ngelihat situasi, udah nggak ada harapan. Wang Han berdiri buat pergi sama Sukai. Dia bilang ke keluarganya kalau mereka nggak tahu malu, dan ngulangin. Syaratnya, proyek itu cuma bisa diurus sama Sukai. Si kakek ngelabrak dia. Nuntut, tahu apa hak kurir biasa buat bikin tuntutan. Bukannya ngejawab, Wang Hun noleh ke Liu Yue yang gugup. Dia dengan lancar nyapa Liu Yue sebagai teman sekelas lamanya, dan minta tolong. Dia nyatain kalau Sukai itu tunangannya, dan proyek itu harus dikasih ke dia sendiri. Di bawah tatapan perintahnya, Liu Yue dengan enggan setuju. Sulei kaget dan coba berdebat. Bilang ke Presdir Liu kalau Sukai nggak bertanggung jawab dan nggak tahu apa-apa soal perusahaan. Ngeyel kalau dia bakal jadi pilihan yang lebih baik. Tapi Liu Yue ngikutin perintah Wang Han, nggak ngegubris dia, dan langsung ngomong ke si kakek. Dia nyatain, perusahaannya cuma bakal kerjasama dengan Sukai. Kalau keluarga Su nggak bisa setuju, mereka bakal cari partner lain. Si kakek kaget dan minta ngomong sama bosnya Liu Yue. Liu Yue ngasih pukulan terakhir yang telak. Dia ngasih tahu kalau dia punya wewenang penuh. Dan si kakek, kepala keluarga, nggak punya kualifikasi buat ketemu bosnya. Kata-kata kasar itu bikin si orang tua keringetan. Dan bener-bener nggak bisa ngomong. Kalah telak dan dipermalukan di depan keluarganya. Kalah total. Ayahnya Sukai, Sujianye, cepat-cepat ganti sikap. Dia bilang ke Presdir Liu, jangan marah, dan ngeyakinin dia kalau mereka bakal nurutin kemauannya. Setuju buat ngasih tanggung jawab ke Sukai. Ayah mertuanya setuju, bilang selama mereka dapat kerjasama, nggak apa-apa kalau Sukai yang ngerjain. Puas, Liu Yue nyatain kalau mereka bakal tanda tangan kontrak hari ini. Sekarang megang kendali, Liu Yue berdiri di samping Suci dan ngusir sisa keluarga Su. Dia ngasih tahu kalau dia dan Sukai perlu ngomongin detail kontrak secara pribadi, dan mereka boleh pergi. Tanpa punya kekuatan buat nolak, Sujianye cuma bisa setuju, dan dia ngebantuin ayah mertuanya yang kaget keluar ruangan. Pas para pria yang kala itu keluar, Sulei coba protes ke ayahnya. Tapi dia cepat-cepat disuruh diem, dan digiring keluar. Begitu mereka pergi, Wang Han ngeliatin pintu nutup sambil nyeringai, mikir dasar badut. Mereka nyari malu sendiri. Liu Yue kemudian dengan profesional ngasih kontrak ke Suci buat diperiksa. Sementara itu Jikan terlain Sulei yang marah ngelabrak ayahnya, Sujianye nuntut tahu gimana bisa dia ngebiarin si Jalang Suki itu yang megang kendali. Sujianjang duduk tenang di mejanya, bilang jangan khawatir, ngiyakinin dia punya rencana. Pas Sulei coba nyuruh paman mereka, Sujianjang pergi. Ayahnya ngelarang, nyatain kalau mereka semua ada di pihak yang sama. Dia kemudian ngungkapin rahasia keluarga yang mengejutkan. Sukai bukan anak kandungnya. Sulei dan Su Jinjong kaget. Su Jinjong nanya apa kakak iparnya selingkuh. Tapi Su Jianye ngelurusin. Dia ngejelasin kalau istrinya, yang Huimin, nggak bisa punya anak. Jadi mereka ngadopsi Suki. Dia kemudian ngeluh kalau Suki sekarang udah bikin malu keluarga karena pacaran sama kurir. Su Janjong yang termenung nanya siapa orang tua kandung Suci. Su Jianye nganggep enteng pertanyaan itu. Bilang dia nggak tahu. Dan ngira mereka udah lama mati. Ninggalin Suki cuma liontin giok yang nggak berharga. Sulei yang nggak sabar motong. Pengen denger rencana ayahnya. Dengan senyum jahat, Su Janjang ngungkapin rencananya. Dia nyuruh mereka nunggu. Dan biarin Sukai ngambil alih proyek buat sekarang. Begitu Sukai udah kerja keras, dia punya cara buat ngerebutnya dari Sukai. Ngerti rencananya. Sulei setuju dengan senyum pede yang licik, pakai jas sambil sebat. Wang Han nyamperin dua satpam yang lagi jaga dan minta korek. Satpam yang badannya lebih berisi nawarin korek. Sadar sama pakaian formal Wang Hun, si satpam ngira dia di sana buat wawancara. Tapi Wang Han bilang enggak. Penasaran, si satpam nanya ngapain dia di sana. Dengan sangat santai, Wang Han ngungkapin kalau dia kurir. Dua satpam itu langsung ketawa ngakak. Salah satu dari mereka bercanda kalau kurir dan satpam itu musuh seumur hidup. Wang Han ketawa kecil. Tapi kemudian dia sadar kedua satpam itu jadi serius dan berdiri tegap. Jadi dia nanya, ada apa? Tiba-tiba, para satpam itu siaga. Salah satu bilang ke yang lain,
kalau Presdirsu udah dateng. Satpam yang lebih berisi ngejelasin dengan kagum kalau Presdirsu itu cewek paling cantik di perusahaan. Dan ngeliat dia setiap hari ngasih dia motivasi buat kerja. Wang Han Nibek ngeledek mereka lebay, cuma gara-gara cewek. Kesel, si Satpam bilang, jangan sok jual mahal. Ngingetin kalau sebagai kurir, dia nggak lebih baik dari mereka. Saat itu, Sukai yang anggun muncul. Dua Satpam itu nyapa dia dengan semangat dan hormat. Presdirsu. Dia ngehargain kerja keras mereka dan bilang mau ngambil mobil. Pas Suki jalan ke mobil sport merahnya, Satpam yang lebih berisi seneng banget, nyombong ke rekannya. Kalau Presdirsu ngomong sama dia. Wang Han, yang nonton ini, nanya apa perlu reaksi seheboh itu. Si Satpam nyamperin Wang Hun dan naruh tangan di bahunya. Dengan sok ngasih nasihat, dia bilang meskipun cuma kurir, tetap penting buat punya mimpi. Tepat saat itu, Sukai berhenti di samping mereka pakai mobil sport merahnya yang kinclong. Dari kursi pengemudi, dia ngeliat Wang Hun dan nyuruh masuk. Wang Han ngucapin selamat tinggal ke para Satpam sambil senyum, bilang dia bakal ingat kata-kata mereka, dan sampai jumpa lagi. Dia kemudian masuk ke kursi penumpang mobil mewah itu. Dua Satpam itu cuma bisa diem membeku. Nonton gak percaya pas mobil sport itu ngebut pergi. Gak bisa nerima kenyataan kalau kurir rendahan yang barusan mereka kasihanin pergi sama bos mereka yang cantik dan gak terjangkau. Pas mereka di jalan, Wang Hun sadar ekspresi seneng Sukai dan berkomentar kalau urusannya pasti lancar. Sushi setuju, ngejelasin itu berkat temennya, Lin Suefu, yang nemuin si bos besar misterius di balik proyek distrik baru. Dia nambahin kalau dia bertekad buat ngucapin makasih langsung ke orang ini. Geli, Wang Hun bilang Sukai emang harus berterima kasih banget sama orang itu. Dia kemudian ganti topik, ngasih tahu kalau dia udah ngehubungin kantor urusan sipil dan mereka bakal daftar nikah besok pagi. Suki dengan tenang setuju sama rencananya, tapi ngasih syarat. Dia cuma mau akta nikah, biar anaknya punya ayah. Setelah bayinya lahir, dia bakal ngasih Wang Hun bayaran bulanan 30.000. Wang Hun yang kaget nanya apa Suki coba jadiin dia peliharaan. Suki bilang, Wang Hun bisa mikir apa aja yang dia mau. Dengan senyum pede, Wang Han nyilangin tangannya dan ngebales kalau Sukai beneran mau melihara dia. 30.000 itu terlalu sedikit. Jawabannya bikin Sukai marah. Dia bilang, jangan ngelunjak. Nanya, berapa sih gaji kurir sebulan? Dan ngasih isyarat kalau 30.000 itu lebih dari cukup. Saking frustrasinya, dia nginjek gas dalam-dalam dan mobil sport merah itu ngebut di jalanan kota. Nggak lama mereka sampai di gerbang komplek perumahan modern yang mewah. Setelah parkir, Wang Han keluar dan nyender di pintu. Ngegoda Sukai, kalau dia kelihatan udah hafal rutenya dan udah apal jalan ke rumahnya. Kesel, Sukai ngejawab pakai GPS. Dia bisa kemana aja. Pas mereka jalan di komplek, HP Wang Hun mulai bunyi. Dia bilang ke Sukai buat nunggu sebentar karena dia harus angkat telepon. Wang Han ngejawab santai. Nanya ke si orang tua di seberang ada apa. Orang itu ngasih tahu kalau ada kiriman yang disita sama Black Dragon Society dan Wang Hun harus ngurusin itu. Si penelepon juga nyebutin ada kartu yang ditinggalin di depan pintunya buat ngebantu masalah itu. Wang Han dengan pede setuju, janji bakal ngurusin semuanya sebelum siang besok. Si penelepon kemudian tiba-tiba ganti topik. Nanya apa dia nggak salah denger kalau Wang Han mau nikah. Pertanyaan ini ngejutin dan bikin Wang Hun marah. Dia nuntut tahu siapa yang ngebocorin informasi. Si orang tua ngungkapin kalau Lin Ching Yun yang ngasih tahu dan nuduh Wang Hun coba nikah tanpa izin. Dia nerusin omelannya. Nanya kenapa Wang Han ngelewatin banyak pewaris kaya raya demi cewek dari keluarga Su yang biasa aja. Wang Hun coba nenangin dan ngejelasin. Tapi si orang tua motong omongannya, bilang nggak perlu penjelasan. Malah dia ngasih tahu Wang Han. Yang ngeri kalau kakak perempuannya bakal datang buat nanyain dia langsung besok dan dia harus siap-siap. Wang Han jadi panik. Mohon ke si orang tua jangan kejam-kejam banget dan nanya apa dia bisa selamat dari kunjungan kakaknya. Tapi teleponnya tiba-tiba putus. Marah dan stres, Wang Han nutup telepon sambil ngedumel ngancem bakal balas dendam ke si orang tua. Sadar sama kondisi Wang Hun yang gelisah, Suki nyamperin dan nanya apa yang terjadi. Cepet-cepet nyembunyiin kegalauannya. Wang Han nenangin dia, bilang gak ada apa-apa. Dia naruh tangan di bahu Sukai buat nenangin dan bilang udah waktunya pulang. Mereka jalan balik ke apartemennya, masuk ke ruang tamu yang modern. Begitu di dalam, Sukai lihat kartu putih di meja kopi dan nanya itu apa. Wang Han dengan santai ngejelasin itu cuma kartu hadiah buat orang lain. Ganti topik, dia ngelepas jaketnya dan nyaranin Sukai pasti lapar.
nawarin buat masak. Suki dengan pelan setuju. Pas Wang Hun ke dapur, Sukai duduk di sofa megang jaketnya. Senyum kecil puas muncul di wajahnya. Pas dia mikir punya pria simpanan di rumah, ternyata enak juga. Di apartemennya, Wang Han pakai celemek, nyuruh Sukai duduk dan bilang dia bakal selesai masak sebentar lagi. Sukai bilang makasih. Pas Wang Hun masuk ke dapur, dia dengan iseng berkomentar kalau ini bukan masalah buat istri dan anaknya. Nambahin, kalau dia kan suami rumahan peliharaan. Komentarnya bikin Suci nggak bisa ngomong apa-apa. Dan dia duduk di sofa dengan senyum tipis yang geli. Besoknya, adegan pindah ke kantor urusan sipil Jiang Ning. Wang Han dan Suci keluar dari gedung. Masing-masing megang buku nikah merah. Wang Han dengan bangga nyatain, mulai sekarang dia resmi jadi pria beristri. Suki dengan iseng ngegoda dia, nanya rencananya hari ini, dan apa dia mau nganter makanan. Wang Hun nganggep enteng. Bercanda kalau sekarang dia udah pakai baju bagus. Dia harusnya pergi seneng-seneng sama beberapa cewek muda. Jawabannya bikin Sukai kesel. Dia nyebut Wang Hun payah dan ngeluh. Meskipun udah jadi suami, kelakuannya masih jelek. Dia balik badan dan pergi dengan dongkol. Nyuruh Wang Han lakuin apa aja yang dia mau. Pas Sukai pergi, ekspresi iseng Wang Hun lenyap. Diganti sama ekspresi serius. Dia mikir, sebelum ngapa-ngapain, dia harus ngurusin tugas yang dikasih si orang tua. Misinya ngebawa dia ke gedung pencakar langit. Markas Black Dragon Group. Dia berdiri di depan gedung raksasa itu. Ngekonfirmasi kalau tempatnya benar, dia mikir soal asal-usul grup itu. Ingat kalau Black Dragon Society dulunya geng lokal yang sekarang udah berubah jadi perusahaan yang kelihatan sah. Tapi, dia tahu mereka masih terlibat bisnis gelap kayak nagih utang dan rentenir. Dengan tatapan dingin dan mantap, dia bertekad buat lihat sendiri sehebat apa mereka sebenarnya. Wang Han masuk ke lobi mewah Black Dragon Group. Dua pria preman di meja resepsionis ngadepin dia, nanya urusannya. Dengan tangan di saku, Wang Han dengan pede nyatain dia di sana buat nagih utang. Preman berambut gondrong salah paham. Ngira Wang Han klien. Dia bilang Wang Hun datang ke tempat yang benar. Karena nagih utang itu salah satu layanan mereka. Wang Hun dengan tenang ngelurusin, ngejelasin dia di sana buat nagih utang dari orang bernama Boldi Liu. Pernyataan ini bikin dua pria itu marah. Mereka nuntut tahu siapa orang bodoh ini. Dan apa dia ngerti lagi ada di wilayah siapa. Nuduh dia cari mati. Pas mereka berdua nyerang, pria berambut gondrong nyerang duluan dengan tendangan liar, tapi Wang Hun ngelak dengan gampang. Momentum si preman bikin dia jatuh berlutut. Sebelum dia sempat sadar, Wang Han ngasih tendangan cepat ke mukanya. Lihat temannya jatuh, preman botak maju sambil mukul. Dia ngalami nasib yang sama, pas tendangan kuat Wang Hun bikin dia terbang. Dengan kedua pria udah dikalahin di lantai lobi, Wang Han berdiri di atas preman berambut gondrong yang masih sadar. Ekspresinya dingin. Pas dia dengan tenang nanya apa, sekarang si preman siap buat nganterin dia ketemu Baldi Liu. Adegan pindah ke kantor mewah di mana Baldi Liu, bos Black Dragon Group, lagi santai. Seorang wanita berambut ungu panjang lagi bersandar mesra di badannya. Dia dengan iseng ngejilat setetes anggur merah dari dada Baldi Liu. Baldi Liu nanya apa rasanya. Enak dan si cewek ngejawab, rasanya nikmat banget. Dengan senyum sombong, Baldi Liu bilang kalau si cewek suka. Dia bisa minum lebih banyak. Janji bakal ngasih makan, sampai si cewek kenyang. Kemudian si cewek dengan manja nyebut dia nakal. Momen mereka hancur pas pintu kantor kebuka. Seorang pria bertato bernama Wen Long masuk dengan panik, dan teriak ada yang nerobos masuk. Marah karena diganggu, Baldi Liu teriak ke Wen Long karena nggak ngetuk. Nanya apa dia nggak lihat dia lagi sibuk. Dia dengan marah nyatain ini wilayahnya, dan nanya siapa yang berani nerobos masuk. Wen Long tergagap, coba ngejelasin. Tapi sebelum dia selesai, sebuah badan terbang masuk lewat pintu. Pria itu, salah satu preman dari lobi, jatuh keras di lantai depan meja Baldi Liu, ninggalin si bos dan si cewek kaget. Kagetnya, berubah jadi marah. Baldi Liu loncat berdiri, ngeluarin pistol. Dia ngarahin pistol itu ke pintu dan teriak. Nuntut tahu anjing mana yang berani nyerang wilayahnya. Ngikutin si preman, sebuah benda hitam terbang masuk lewat pintu. Itu sebuah kartu berat berukir yang nancep dengan suara keras di meja. Di depan Baldi Liu yang kaget, masih megang pistol, dia dengan hati-hati ngambil kartu itu. Ekspresinya berubah dari marah jadi ketakutan murni pas dia ngenalin lambangnya dan teriak. Ngenalinnya sebagai kartu hitam dari Asosiasi 10 Agung. Dari lantai, preman yang babak belur,
Wenlong ngeliat kebingungan. Nanya apa itu asosiasi 10 agung. Dan baru tahu kalau itu organisasi menakutkan dari 10 bos dunia bawah yang kuat. Saat itu, Wang Han masuk ke kantor. Dia ngeliat ke bawah dengan ekspresi tenang, merendahkan dan berkomentar kalau dia kaget. Mereka bahkan pernah dengar soal asosiasi itu. Pemandangan Wang Han memicu kesadaran yang mengerikan di benak Baldi Liu. Dia teriak manggil gelar Tuan Muda ke-9. Akhirnya ngerti siapa yang datang nyari dia. Saking kagetnya, dia terhuyung mundur, kehilangan ketenangannya. Pas Wang Hun jalan tenang masuk ke kantor, dia berkomentar, "Keren juga, masih ada yang ngintam aku. Padahal aku udah lama keluar dari dunia bawah." Tanpa ragu, Baldi Liu langsung berlutut, nundukin kepalanya dengan pasrah total. Dia nanya, "Perintah apa yang Tuan Muda ke-9 punya buat dia?" Dalam pertunjukan pergeseran kekuasaan yang menakjubkan, bos geng yang berlutut itu dengan hormat nyodorin korek buat Wang Han, yang dengan tenang nyalain rokok. Sembiu inci sepi Wang Han langsung ke intinya. Nyebutin dia denger Baldi Liu baru aja nyita sebuah kiriman barang. Panik. Pria yang berlutut itu ngeyel, itu pasti salah paham. Wang Han ngeliat ke bawah dengan ekspresi dingin. Berkomentar kalau dia salut sama nyali Baldi Liu karena berani nyuri dari asosiasi 10 agung. Sambil pura-pura pasrah. Baldi Liu janji bakal ngembaliin barangnya segera. Tapi, dia diam-diam ngambil pistol yang diselipin di pinggangnya. Siap-siap buat ngelakuin tindakan nekat. Sadar sama tipu muslihat itu, Wang Han tetap tenang. Dia ngeliat si bos geng dan ngasih peringatan dingin. Nanya apa dia pernah dengar pepatah. Saat kartu hitam muncul, bahkan dewa dan hantu pun akan tunduk. Terdorong buat ngelakuin tindakan nekat, Baldi Liu loncat berdiri. Ngarahin pistolnya ke Wang Han, dia teriak, karena Tuan Muda ke-9 gak ngasih dia jalan keluar. Jangan salahin dia kalau dia kejam. Tapi, sebelum dia sempat nembak, Wang Han bergerak dengan kecepatan luar biasa. Dia nyentil rokoknya yang masih nyala ke udara. Benda kecil itu ngenain pistol pas Baldi Liu narik pelatuk, ngebelokin tembakannya. Wang Han dengan tenang nyatain kalau dia nggak suka ditodong pistol. Dengan ancaman udah dinetralisir, Wang Han ngambil kartu hitam dari meja. Dia ngangkat kartu itu dan ngasih proklamasi dingin. Nyatain kalau semua orang yang pernah nodongin pistol ke dia, sekarang udah mati. Dalam satu gerakan mulus, dia gunain sisi tajam kartu itu kayak pisau, nyabet leher Baldi Liu dalam satu serangan cepat yang mematikan. Bos geng itu ambruk ke lantai, tewas. Pemandangan mengerikan itu bikin wanita berambut ungu teriak ketakutan. Sementara preman bertato Wenlong natap kaget ke mayat bosnya yang jatuh. Keributan itu narik anggota geng lain ke ambang pintu. Mereka membeku, teriak nggak percaya kalau bos mereka udah dibunuh. Nggak ngegubris kekacauan itu, Wang Han nyengkeram Wenlong yang ketakutan. Dia ngasih dua pilihan, serahin barangnya dan jadi bos baru, atau serahin barangnya dan ikut Baldi Liu mati. Dihadapkan sama ultimatum ini, Wenlong langsung mutusin. Dia dan semua preman lain langsung nundukin kepala pasrah. Janji setia tanpa syarat ke Tuan Muda ke-9 dan nolak hubungan apapun sama tindakan mantan bos mereka. Puas, Wang Han nerima janji mereka dan dengan tenang nyuruh seseorang buat nganterin dia ke kirimannya. Misinya sekarang selesai. Di luar markas besar Black Dragon Group yang megah, sebuah mobil berhenti. Chin Hao keluar, ditemenin preman, pakai kruk yang badannya diperban. Si bawahan dengan gugup ngasih saran ke bosnya buat hati-hati, ngingetin kalau Wang Hun nggak bisa diremehin. Tapi Chin Hao, yang dikuasai amarah, nolak saran itu, nyatain dia bakal ngebunuh Wang Han hari ini, apapun yang terjadi. Dia nyerbu ke pintu masuk, teriak kalau dia di sana mau ketemu bos Black Dragon Society. Dengan muka tegang karena marah, dia bersumpah selama bos geng, Pak Tua Liu, ngabisin si kurir bau itu buat dia rela bayar berapa aja. Sementara itu, di dalam kantor, hierarki baru udah terbentuk. Wang Han berdiri di depan anggota geng yang berkumpul dan nunjuk Wenlong sebagai pemimpin baru. Dia nyatain Wenlong sekarang bertanggung jawab atas Black Dragon Group dan janjiin masa depan yang makmur buat siapa aja yang ngikutin dia. Anggota geng lain cepet-cepet nerima ini, nyapa pemimpin baru mereka dengan hormat. Tepat pas tatanan baru udah beres, Chin Hao nerobos masuk kantor, teriak nyari Pak Tua Liu. Dia ngeliat sekeliling ruangan yang sekarang di bawah manajemen baru dan dengan marah nuntut tahu di mana bos lama.